Tuhan. Mereka nggak serakah. Mereka tidak seperti negara tetangga, wilayah tetangga. Banyak Tuhan, banyak dewa-dewa, banyak utusan. Banyak dewa yang kemudian mengutus dirinya menjadi makhluk. Mereka cuma satu Tuhan, sampai kepada ajaran Yesus yang datang kepada mereka sebagai penutup. Itu tetap satu Tuhan, tidak pernah dua Tuhan, apalagi tiga Tuhan, apalagi Tuhan mati dibunuh oleh manusia. Itu tak ada. Konsep ini, konsep ini diusung oleh penyembah-penyembah dewa yang ada di luar Yahudi. Pertanyaan saya supaya kita berdiskusi. Izin teman-teman sekalian. Ini pertanyaan yang sangat benar. Turunkan aja kalau ada anak monyet yang tidak bisa diatur, turunkan. Tamiyu dibuka melulu, Gurunda. Tamiyu terus tetap aja. Iya, diturunkan. Karena yang kita mau ajarkan itu adalah manusia, bukan kera. Kera kalau diajarin, mau diajarin selevel apapun tetap aja. Dia cuman butuh pisang, maka tempatnya bukan di sini. Pertanyaannya sederhana, ketika Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka, kata mereka itu berarti banyak, jamak. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Ini pertanyaan, habis ini Anda bicara. Halo Gurunda. Pertanyaan kami sebagai seorang Muslim kepada orang-orang Kristen, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi ya, yang ngaku-ngaku nempel-nempel bawa kitabnya Yahudi meskipun hanya tetesan yang jatuh dari comberan. Pertanyaan kami, siapa orang banyak pengikut Kristus palsu yang Yesus nubuatkan di dalam kitab Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ingat, kitab Matius bukan kitabnya Yesus, tetapi sebuah catatan penting yang ditulis, yang dirangkai oleh hasil penelitian orang yang tidak dikenali, yang menceritakan tentang apa yang terjadi terhadap Yesus dan juga murid-muridnya. Sebagian daripada penelitian itu mengatakan Yesus berkata kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, di luar Yahudi yang mengaku pengikut Kristus yang banyak itu selain Kristen, itu siapa? Silakan. Gimana Bang, di luar Yahudi yang mengaku mengikut Yesus itu siapa? Iya. Di luar Yahudi, ya kamilah di luar Yahudi yang mengikut Yesus. Kenapa? Di dalam kisah para rasul itu di situ dijelaskan bahwa pengajaran itu sampai kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi yang menerima. Salah satunya adalah Laskar. Penghulu Laskar itu bisa kita baca dalam kisah Rasul pasal 10. Bagaimana penghulu Laskar bertobat. Itu penglihatan dilihat oleh Rasul Petrus. Kalau di dalam Matius 24, di situ dikatakan tentang pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus Kristus tentang hal akhir zaman. Dan hal akhir zaman itu ayat 1 dan 2. Dan itu kan yang Abang tanyakan di ayat 3 dan 4. Nah, itu yang dijelaskan oleh Yesus. Hal pertama itu akan terjadi yang namanya penyesatan. Penyesatan oleh orang yang memutarbalikkan firman Tuhan. Itulah penyesat-penyesat. Yang harusnya firman Tuhan berbunyi tentang hal kebenaran, itu dibelokkan dengan menyesat-nyesatkan, dengan tidak melihat apa kebenaran yang sesungguhnya. Jadi Kristus palsu itulah berlawanan dengan apa yang dituliskan oleh kitab Injil kami. Karena kitab Injil kami, yang pertama, buku yang terlaris adalah Alkitab kami, setiap tahun buku yang paling laris. Yang kedua, di dalam penemuan-penemuan P54
P66 bahwa penulisan kitab Injil itu hanya berjarak sekitar 25-35 tahun dengan kematian seorang rasul, itulah Yohanes. Jadi penulisan kitab Injil ini bisa dipertanggungjawabkan dengan banyak saksi sejarah, saksi A1 dikatakan. Dan tidak ada yang menyangkal bahwa ditulis Matius 24 ini ditulis oleh Rasul Matius. Pada saat berita-berita lain yang menyatakan ini bukan Matius penulisnya, tetapi setelah diselidiki ternyata yang penulisnya adalah Rasul Matius. Judulnya aja sudah Matius. Jadi abang bertanya, siapa orang di luar Yesus yang mengikut? Ya kami lah orang di luar Yesus yang mengikut Yesus. Yesus yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu contoh sini yang abang angkat nanti 14 atau abang angkat. Di situ dikatakan ayat 31, maka ia pun menyuruhkan malaikatnya. Itu dalam akhir zaman, itu bicara tentang penghakiman. Yesus itu bahwa dia mempunyai malaikat, itu adalah bawahannya. Iblis juga punya malaikat. Ini masih perkataan Yesus, Bang. Ini masih dalam pasal. Iya, sekarang begini, Bung. Ini kan kita harus mencari dalam kelompok. pelayanan dia sudah menyatakan kisi-kisi tentang kehidupannya sebagai Tuhan, karena dalam aturan bangsa Israel pada waktu itu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan sia-sia, karena itu dikatakan dengan mulai kemana-mana, mulai kemana-mana merembet. Jadi gini saudara, gini. Saya juga mau kerja ini sudah jam 10. Begini saudara, Kristen yang adalah penyembah Yesus palsu pasti akan membela tanpa memberikan bukti bahwa Yesus mengajarkan pengikutnya untuk waspada kepada oknum Yesus. Kelompok yang banyak disesatkan itu, kalau bukan Kristen lalu yang mana? Satu-satunya kelompok yang datang kepada Bani Israel mengaku pengikut Mesias hanya Kristen. Satu-satunya kelompok manusia yang akan diusir oleh Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, hanya Kristen. Kita nggak bisa mencari di mana belahan dunia ini bisa kita menemukan kelompok-kelompok manusia yang mengaku pengikut Kristus selain Kristen. Tidak ada yang menggenapi nubuatan itu kecuali kalian. Sadari di situ, jangan ngotot. Di akhir zaman nanti begini-begini. Bung, itu kalian tidak punya hak. Kalian tidak punya hak merasa Yesus asli berbicara kepada kalian. Justru kalian ini harus menyadari kalian ini adalah pengikut si palsu. Tak kasih bukti ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Matius 24 nomor 1, 2, 3, muridnya datang bersoal jawab tentang hal-hal yang pribadi. Tidak ada Kristen di situ. Tidak ada Kristen penyembah makhluk yang bernama Kristus itu, nggak ada. Murid datang bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Itu aja dulu, jangan tanda akhir zaman dulu. Apa tanda kedatanganmu? Coba. Saya ingin kejujuran di sini. Mumpung Anda buka kamera. Saya ingin kejujuran. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Tolong uraikan jawaban Yesus, tanda kedatanganku. Kalau dia 1 cukup 1, kalau dia 2 cukup 2, kalau 3 cukup 3. Cari di Matius 24 yang Anda maksud itu, apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, mulai dari data yang Anda gunakan, data nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai penghabisan di dalam kitab Matius 24 yaitu 51. Coba Anda tunjukkan ke kami apa tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, bukan menurut Paulus. Silakan.
Ini kan yang mau cuma angkat bahwa apakah alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini? Ya, Jangan kesudahannya dulu, jangan kesudahannya, tanda kedatangan dulu. ya, ini kan ayatnya, Bang. Itu bersambung, berhubungan artinya. Enggak usah dulu, enggak usah itu dulu. Kemudian Nanti ini penjelasan alamat jangan. Itu kan ada dua di situ. Apa tanda kedatanganmu kedatangan dan kesudahan alam ini. dan kesudahan alam ini. Jangan kesudahan dulu. Kemudian maka Tanda jawab kedatangan dulu. Tanda kedatangan dulu. Begitu caranya orang belajar. Apa tanda kedatangan Yesus? Pasti Yesus jawab. Silakan. Ya, jawabannya deh ayat keempat. Apa tanda kedatangannya? Maka jawab Yesus sudah berkata kepada mereka, ingat baik-baik jangan engkau menyesatkan kamu. Tanda kedatangan. Itu nasihat untuk jangan tersesat. Karena Tanda ini, kedatangan. Ini berarti tandanya. Ini tandanya. Ini jawaban dari ayat ketiga, Bang. Ya, Karena apa? banyak orang Di datang data dengan nomor berapa namaku. tanda kedatangan? Tanda kedatangan nomor berapa? Ayat yang kelima. Karena Tanda kedatangan data nomor kelima itu bukan tanda kedatangan. Nomor 5 itu tanda kedatangan orang-orang penyesat yang memakai nama Yesus. Yang saya tanya, tanda pertama, Bang. Ini ayat 3 tuh. Ini karena ada karena, Bang. Gimana, Bang, ini diskusi? tanda kedatangan Yesus maksudnya kalau aku yang datang. Yang Anda baca nomor 5 itu tanda penyesat. Iya. Tanda pertama itu penyesatan. Yang dimaksud Yesus tanda-tanda kedatangannya apa? Nomor 5 itu tanda Yesus palsu. Yang datang bukan aku, tapi si palsu. Itu tanda si palsu yang datang. Ya, itu tanda pertama penyesatan tuh. Sekarang Itu karena tanda-tandanya. karena, Bang, ada sambungan itu. Ulang Karena dulu. Saya ulang. Ketika Yesus yang datang, apa tandanya? Menurut Yesus. Itu. Silakan dibuka mute-nya, Abang beritakan. Dibuka mute-nya dulu. Kalau Ya. saya, Bang, ini jawabannya. Tetap kedatangan Tuhan tandanya adalah ini. Yesus berkata, ingat baik-baik itu peringatan tentang kedatangan karena itu ada karenanya. Karena menjawab pertanyaan di ayat 3. Tidak, nomor 4-nya kamu baca. Anda katakan tidak. Ya, itulah. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu itu siapa? Iya, murid-murid pada waktu itu. Karena itu bicara tentang Murid-murid pada pikiran waktu alam, itu. akhir zaman, Kemudian kedatangan Tuhan. kenapa dia di akhir zaman? Ini kan pertanyaan dari ini, Bang. Dengarkan. Murid Yesus hidup sampai akhir zaman. Buram juga lagi. Ini. Murid yang ada pada zaman itu masih hidup sampai akhir zaman. Sudah tidak Tidak berarti pada saat itu tidak. berarti yang diceritakan itu hanya kewaspadaan kepada si palsu. Sebab banyak orang yang akan datang mengatasnamakan dirinya padahal bukan dirinya. Sebab dia kalau dia datang punya tanda-tanda. Itu maksudnya. Kalau aku yang datang ada tanda-tandanya. Kalau bukan aku yang datang tidak ada tanda-tanda itu. Dan akan ada banyak orang memakai namaku tapi ternyata tanda-tanda kedatanganku itu tak ada. Berarti yang datang kepada mereka bukan aku. Waspadalah. Nah sekarang kita jujur-jujuran, kalau yang asli yang datang, tandanya apa? Silakan. Mungkin kita berbeda pandangan, Bang, karena saya sesuai dengan apa yang tertulis, Bang. Karena apa ini ayat 3 ini? Kalau saudaraku, maka jawab Yesus, ini ada jawaban Yesus. Ayat 4, karena banyak orang akan datang dengan namaku. Itu jawaban saya. Iya, Dan berarti kita berbeda. Tapi saya juga mau kerja ini, Bang, nanti lagi mungkin dengan teman-teman yang lain aja. Berarti kalau Anda mengatakan itu tanda kedatangan Yesus, berarti Yesus datang di abad pertama. Kan bukan hanya itu yang dikatakan. Pertama, Kristus palsu. Kedua, akan ada peperangan. Kenapa? Tiga, akan ada kelaparan. Keempat, akan ada. Ini tanda-tandanya semua. Ayat ini dikatakan tanda-tanda. Kenapa Yesus kemudian mengatakan itu? Kenapa? Karena ada Yesus palsu kan? Iya, nah, pastilah ada yang ada Yesus palsu. Betul, ada Kristus palsu. Oke, ketika kemudian Paulus menjadi rasul,
apakah ada peperangan? Bagaimana orang-orang Romawi melakukan tindakan penekanan terhadap orang Yahudi? Pembunuhan massal, pembakaran Taurat. Apakah itu terjadi? Maksudnya Bang, waktu Ketika penyesat itu datang, Anda kan membacakan. Ini, Bang, Ketika pandangan- penyesat itu datang, Iya, betul. ketika penyesat itu datang, ada kelaparan, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi di berbagai tempat. Itu pernah terjadi enggak? Zaman Paulus sudah dilantik menjadi rasul, pernah enggak terjadi Imperium Romawi di bawah tekanan, di bawah kekuasaan Katolik itu meratakan Yerusalem? Pernah enggak terjadi? Sampai diperintahkan membakar semua Torah yang ada, membunuh orang yang membaca Torah. Itu pernah nggak terjadi? Tapi itu sebelum Rasul Paulus, Bang. Kejadian. Siapa Kalau bilang Bang. Katolik itu Bang sudah ada karena Paulus sudah menjadi rasul. Salah Bang, belum itu. Hanya Katolik Astagfirullah. mengangkat. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Bang, Allah ya Katolik Karim. mengangkat paus pertama mereka adalah Petrus. Paus Ya kedua mereka Allah ya adalah Paulus. Karim. Itu pengakuan kan dari organisasi Katolik. Nah sekarang pertanyaan saya, pernah nggak gereja melakukan penekanan, penjajahan terhadap Yerusalem? Setelahnya sudah tidak dalam kitab kami. Setelah kitab ini Rasul mati kan terjadi. Anda baca kitab MKB. Di kitab MKB mereka membumi hanguskan Yerusalem. Anda baca kitab itu. Setiap ada orang yang membaca Torah, mereka dihabisin sama orang-orang Katolik. Sekarang saya minta. Sudah telat ini. Sudah. Oke, silakan. Nanti lagi. Makasih ya. Oke, silakan. Ya, silakan Devik. Ya, lanjut. Ya ini saya sih sebenarnya lebih tepat kita membahas kalau masalah Tuhan kan mungkin kita pasti akan buntu. Tapi saya cuma mau menanyakan, kita sama-sama meyakini di hari akhir kita semua akan ada kebangkitan kembali. Bisa Bang Suma jelaskan ke saya dalam perspektif Islam itu apa yang mendasarinya? Ya, baik. Jadi di agama Islam itu manusia akan dibangkitkan kembali untuk dihakimi, untuk diadili, untuk diberi upah surga atau neraka. Itu mutlak orang Islam imani. Jadi kesimpulan daripada agama Islam, manusia itu akan hidup kembali dalam Al-Quran surah Yasin, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, dan seterusnya. Orang-orang kafir bertanya, apakah tulang belulang yang sudah hancur kayak begini akan hidup kembali? Kul, katakan kepada mereka, yang mampu menghidupkan adalah Dia yang tadinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka jauh lebih bisa diterima akal manusia sesuatu yang sudah ada diciptakan untuk hidup kembali. Untuk apa kita dihidupkan setelah kematian? Untuk kita diadili apa yang menjadi kehidupan, pilihan kehidupan kita ketika kita ada di dunia. Itu. Nah, sama di dalam kitabmu juga manusia akan dibangkitkan untuk diadili. Yang melakukan kebenaran akan diadili dan mendapatkan hidup kekal di surga. Yang melakukan penyesatan atau ikut penyesat akan dibangkitkan untuk dihakimi di neraka. Itu tertulis Yohanes 5 nomor 29. Itu ucapan Yesus. Sedangkan Kristen ini, mereka mengatakan dosa-dosa mereka sudah diampuni dengan mengimani mengimani bahwa
mengimani bahwa Yesus itu datang untuk menebus dosa-dosa mereka. Padahal itu adalah tipuan setan kepada manusia supaya mereka hidup semau gue, tidak punya aturan seperti binatang. Itu aturan mainnya. Jadi di Kristen itu kenapa dibebaskan dari penghambaan? Galatia 5 nomor 4 dan seterusnya. Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi dia adalah anak Tuhan, pewaris surga. Kenapa bisa disuntikkan pemahaman seperti itu? Supaya Kristen tidak menyembah kepada Tuhan. Iya, saya paham. Iya. Itu saya nggak lama juga. Memang benar, kalau sesuai yang Bang Sumang ditulang berulang itu, di Kristen juga ada itu dalam kitab Yeskiel, mungkin bisa dicari. Tetapi selama ini kan perdebatan adalah siapa isu Yesus Allah atau bukan. Maunya Yesus itu sebagai konsepnya sebagai manusia. Dan memang agak susah kalau kita berdebat karena keimanan Kristen menganggap Yesus itu sebagai Tuhan dan keimanan Islam menganggap Yesus itu manusia. Tetapi yang saya mau sampaikan ini, saya tanya ke Bang dan ini buat orang Kristen juga. Kenapa orang Kristen menaruh pada Yesus? Kita ingin beroleh hidup yang kekal. Masalah penebusan dosa, semua boleh diskusikan dengan semua orang Kristen, pendeta-pendeta khususnya mungkin lebih bagus. Tetapi saya coba membaca ayat ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dalam Yohanes 6 ayat 39 ya. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini konsepnya mau Yesus sebagai manusia juga boleh dipercaya. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satupun, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Silakan dipikir mau Yesus sebagai manusia ataupun Allah, itu terserah kalian membahasnya. Ini aja saya Boleh. Ya. Boleh, bagus. Saya tepuk tangan dulu. Saya tertarik kalau ada orang yang membawa dalil dan pasrah seperti itu. Di Islam, Al-Quran surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Itu macemen. Ketika kemudian Anda mengatakan Yesus berkata, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Orang waras sudah sampai pada final. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Dia, bukan aku. Di situ Yesus mengatakan, inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Aku mengutus Yesus sebagai apa? Sebagai Kristus untuk siapa? Untuk Bani Israel. Untuk apa? Supaya siapa yang mempercaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Yesus, Yesus berkata, aku adalah utusan Bapa untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Yang percaya tentang ucapan Yesus itu berarti percaya kepada Yesus. Yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan di akhir zaman. Oh ye. Sederhana itu. Jadi ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 48, apa kata beliau? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah mereka, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa rupanya ucapan Yesus kepada Bani Israel? Apa?
Kepada Bani Israel loh, bukan kepada Lukas, bukan kepada Markus, bukan kepada Paulus, kepada Bani Israel. Apa ucapan-ucapan Yesus kepada mereka? Kita rangkumkan di dalam Yohanes 17:8. Segala ucapan yang engkau berikan kepadaku telah aku ucapkan kepada mereka, dan ucapan itu telah mereka terima semuanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oh my God, ternyata ucapan-ucapan yang menjadi hakim nanti di akhir zaman adalah ucapan-ucapan Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit. Sebelum ada pemimpi-pemimpi, sebelum ada rasul-rasul palsu, sebelum ada pengarang-pengarang palsu, sebelum ada wartawan-wartawan lepas yang melantik dia menjadi Tuhan, padahal yang dilantiknya adalah Kristus yang keluar dari kubur. Jadi kalau Anda mengatakan, sabar sedikit lagi, inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, apa yang Yesus berikan, apa yang Tuhan berikan kepada Yesus? Perkataan. Apalagi mukjizat. Apa kata Yesus tentang mukjizat? Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi hanya sekedar orang-orang gereja, bahwa semua apa yang diberikan Bapa kepadaku, mukjizat, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, kesemuanya itu yang diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang diberikan Bapa kepadaku? Adalah murid-muridnya. Aku akan pergi ke rumah Bapa, sebab di rumah Bapa banyak tempat. Aku akan datang kembali mengambilmu dan membawamu ke sana. Siapa itu yang diambil? Mereka yang memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang memperoleh hidup yang kekal? Baca Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. La ilaha illallah ana rasulullah. Jadi ketika Anda membaca inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, kehendak dia adalah agar orang-orang Yahudi mengimaninya, menerimanya sebagai rasul. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Entah itu mujizat, entah itu perkataannya, entah itu murid-muridnya. Jangan ada yang hilang, karena akan dibangkitkan nanti di akhir zaman. Siapa mereka yang akan dibangkitkan? Mereka yang memperoleh hidup yang kekal. Siapa mereka yang memperoleh hidup yang kekal? Mereka yang mentaati perintah Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Matius 19, 16, 17, 18, 19, 20. Apa kata Yesus di sana? Guru, ya paman, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Peroleh hidup yang kekal berarti dibangkitkan dong. Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Oh, kalau begitu berarti harus Taurat yang harus dilakukan. Ya, memang harus Taurat. Kok bisa? Ya, Yesus mengatakan sendiri. Apa itu? Di dalam Matius 5 nomor 19, apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Akan tetapi, nah dengarkan kata Yesus. Akan tetapi, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk jangan menghilangkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi, yaitu surga alias hidup kekal. Kristen bisa nggak hidup kekal? Nggak bisa. Kenapa bisa? Kristen nggak bisa hidup kekal. Karena Kristen diajarkan oleh Kristus untuk menghapus semua perintah Tuhan. Di mana itu tertulis? Filipi 3 nomor 8. Hukum Tuhan yang menjadi syarat utama masuk ke dalam kehidupan kekal agar dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal, dianggap tai oleh Paulus, dianggap tinja, dianggap sampah. Dalam Galatia 5 nomor 4, apa kata Paulus? Jika engkau masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus, maka engkau keluar dari kasih karunia. Jadi Kristen tak ada harapan sama sekali untuk memperoleh hidup yang kekal. Al-Quran mengatakan sangat jelas yang tadi dalil yang kubacakan. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida.
Jadi yang dibangkitkan, yang diselamatkan hanyalah yang percaya kepada utusan Tuhan, Rasul Tuhan yang mengajar Bani Israel untuk mengenal dirinya sebagai Mesias atau manusia yang diurapi atau ditahirkan, ditasbihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu saudara, silakan. Saya dengar dari Anda tadi tidak akan dibangkitkan jika tidak beriman kepada Isa atau apa tadi? Anda bilang umat Muslim. Iya, dikatakan begini di dalam Al-Quran, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Kenapa? Nih, saya bacakan di dalam Al-Quran surah As-Zukhruf seperti apa yang kemudian diceritakan oleh Yesus di dalam kitab Matius 24. Dikatakan begini di dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Sungguh Nabi Isa alaihi salam benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku Nabi Muhammad, inilah jalan yang lurus. Kenapa semua orang akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam? Kalau Islam kan jelas sudah beriman kan? Islam itu nggak diragukan. Islam beriman Nabi Isa alaihi salam tidak mati melainkan diangkat ke langit dan akan turun untuk yang kedua kalinya sebagai pertanda hari kiamat. Apa tanda-tanda kiamat menurut Yesus? Apa tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Tadi sebelum saudara, ada seorang Kristen yang saya tanya itu tapi belepotan. Larinya kemana-mana bingung entah mau jawab apa. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, yang pertama, dia akan nampak di tengah langit. Dan seluruh manusia akan melihatnya. Seluruh manusia akan meratap. Dan seluruh manusia akan melihat Yesus. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Nabi Isa akan datang di tengah-tengah langit sebagai tanda kedatangan akhir zaman. Lalu kemudian apa lagi? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Kalau keadaan alam sudah seperti itu, kemana manusia hendak kemudian menorehkan keselamatannya? Semua akan menghibah, mengangkat tangan, memohon kepada Yesus agar kemudian Yesus menyelamatkan dia. Tapi Yesus mengatakan apa? Di dalam Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihi salam akan dimusuhi oleh Nabi Isa dan akan dikatakan Nabi Isa sebagai penyesat. Itu kata Quran. Dan di dalam kitab saudara, pada akhir zaman ketika Yesus itu datang, banyak orang memanggil dirinya Tuhan. Tetapi Yesus berkata apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Maksudnya apa? Telat. Bis sudah berjalan, ente baru mau teriak. Udah dibilang kau naik bis ini, tapi kamu tetap mau naik bis arah yang berbeda. Islam datang mengarahkan hidup kekal itu, mengenal Yesus hanya sebagai rasul utusan Tuhan. Anda memaksakan dia Tuhan, dia Tuhan, dia Tuhan, tanpa Anda menyadari ketika Yesus turun, yang memanggilnya Tuhan justru diusir. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Tak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman. Pada saat itu mereka akan beriman. Oh ternyata Al-Quran betul. Oh ternyata Islam betul. Oh ternyata apologet Islam benar. Yesus itu hanya rasul. Yesus itu hanya utusan. Tapi apa kata? Sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Dia sudah datang. Maka Yesus menasihatkan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, tapi tanda-tanda ini tidak ada. Tidak ada kemudian matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Kemudian akan nampak tanda aku anak manusia ada di tengah. Kalau Anda tidak ada tanda-tanda itu, mau 1 juta, mau 2 juta, mau 5 miliar manusia datang mengaku bertemu dengan aku, jangan ente percaya. Matius 24 nomor 23, nomor 23, 24, 25 sampai nomor 26. Itu jelas itu diterangkan. Jadi ketika Yesus itu datang, seluruh alam semesta akan meratapi rupa-rupanya Islam itu benar, rupa-rupanya Nabi Muhammad itu benar. Kalau Yesus itu hanyalah utusan dan dia datang membawa kabar berita kalau dia datang sebagai pertanda hari kiamat. Bagaimana enggak kiamat? Matahari enggak bercahaya, bulan menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit bergemuruh, berguncang. Bagaimana enggak kiamat? Pada saat itu manusia akan meratap, la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah, Yesus Rasulullah, Yesus Rasulullah, tapi telat. Oke, betul. Jadi abang bilang tidak akan mati semua ahli kitab sebelum beriman kepadanya. Apa yang mereka imani kepada Yesus? Apa Beriman kalau Yesus itu ternyata betul adalah Rasul utusan Tuhan. kalau itu kan semua nabi juga. Kita beriman semua nabi adalah utusan. Tapi kalian menganggapnya Tuhan. Kalian menganggapnya Tuhan. Kalian menganggapnya Tuhan. Makanya Konteksnya saya bilang tadi kan udah kita abaikan dulu Yesus sebagai Tuhan. Apa Oh, yang nggak bisa, Bung, tidak bisa, karena dengarkan. kepada dia? Yesusnya berkata, siapa yang menolak aku? Antikristus itu apa? Mereka yang menolak aku dan menolak Bapa, itu antikristus. Anda ngerti Kristus nggak? Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Ketika manusia yang diurapi Tuhan ini Anda sembah, itu berarti Anda menolak dia. Ya, yang saya pertanyakan adalah pada akhir zaman itu tidak akan mati semua ahli kitab sebelum beriman kepada dia. Iya, beriman itu apa? Percaya kan? Percaya, iya. Ya, percaya. Ahli kitab Yahudi, Nasrani, Muslim harus beriman kepada dia. Terus utusan yang lain kemana? Loh, karena dia yang datang, Cak Ayu, bukan Nabi Musa yang datang, bukan Nabi Muhammad. Dia datang untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Wa indahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Aku sudah mengajarkan kepadamu tanda-tanda kiamat, jangan yang diramalkan oleh Kristen. Bulan sekian jangan. Tanda kiamat itu jelas. Apa itu? Nabiullah Isa alaihi salam akan tampil di tengah langit. Dan ternyata itu disampaikan juga oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 27 nomor 30. Itu Yesus yang katakan itu nomor 29 dan nomor 30. Yesus sendiri yang mengatakan, tanda kedatanganku aku akan nampak di tengah langit, dan itu adalah tanda kiamat. Al-Quran mengatakan hal yang sama. Tapi kemudian Yesusnya mengatakan mengusir orang yang menganggapnya Tuhan. Al-Quran juga demikian, mengusir orang yang menganggapnya Tuhan. Tapi pada saat itu mereka sudah beriman, percaya. Oh, ternyata Yesus itu betul-betul Rasul. Oh, ternyata Yesus itu betul-betul adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi sudah telat. Sudah detik-detik kiamat. Apakah masih ada orang yang mau membantah kenabiannya, kerasulannya ketika ia nampak? Ketika bulan tak bercahaya, matahari tak bersinar lagi, bintang-bintang masih ada yang mau mengatakan, kamu adalah Tuhan, kamu adalah Tuhan. Masih ada? Nggak ada. Boro-boro, yang ada kencing celana. Dia akan datang kemudian mengatakan, aku adalah utusan Tuhanmu. Kenapa bisa demikian? Anda baca Yohanes 12 nomor 48. Anda baca sekarang. Ketika ia datang, yang menjadi hakim adalah perkataannya ketika ia datang di tengah Bani Israel. Aku adalah utusan Tuhan. Aku adalah utusan Sang Bapa. Akulah yang diutus oleh Bapa. Aku diutus. Itu yang akan nampak di detik-detik kiamat. Tapi kalian selama ini, engkau adalah Tuhan. Yesus mengatakan, aku utusan Tuhan. Kalian mengatakan, engkau adalah Tuhan, aku utusan Tuhan. Engkau Tuhan, aku utusan Tuhan. Engkau Tuhan, aku utusan Tuhan. Botak, kamu Tuhan. Enggak, aku gondrong, aku utusan Tuhan. Ribut. Al-Quran menarasikan itu dalam jelas. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah, yaitu Yesus, akan menjadi musuh bagi mereka. Dan apa pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan untuk Yesus akan ditolak oleh Yesus. Matius 7 nomor 22. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pada saat itu mereka akan berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa iki yang diusir? Kristen. Mereka beriman, oh bukankah. Tapi no. Kamu sudah diingatkan, bahkan aku sudah bilang di dalam kitab kalian sendiri,
Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan, kebenaran dan pengisapan dunia akan dosa, dan ketika ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia yang akan memuliakan aku. Sedangkan kalau kita berbaris Islam dan Kristen, siapa yang memuliakan Yesus? Islam mengatakan Yesus tidak dikutuk. Islam mengatakan Yesus manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Islam mengatakan Yesus tidak ditampar, tidak diludahin, tidak ditelanjangin, tidak ditonjok, tidak digantung, tidak ditombak, tidak dibunuh, tidak dikutuk oleh Elohim. Tapi di sisi lain, di ufuk yang berbeda, Kristen dengan gagahnya mengatakan Yesus itu dikutuk karena dosa kita. Satu, Yesus itu ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dan keluar dari kubur pada hari ketiga. Penghinaan demi penghinaan ditorehkan oleh gereja Kristus Yesus kepada Yesus itu sendiri. Kata Yesusnya, Roh Kudus ketika datang, Roh kebenaran ketika memimpin manusia untuk memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Subhanallah. Lisan umat Islam siang malam ketika bertemu dengan Kristen-Kristen yang konon ceritanya pembela Kristus, malah menghina Yesus yang asli dan mengagung-agungkan si palsu untuk menjadi Tuhan. Terakhir saudara, sebelum Anda tanggapi, terakhir izinkan saya. Kata Yesus ketika dicobai di padang gurun, dibawa oleh setan ke padang gurun, apa kata iblisnya? Wahai Yesus anak Tuhan, aku akan memberikan segala kuasa langit dan di bumi. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Sembahlah aku, maka segala kerajaan di bumi akan aku berikan. Sembahlah aku, wahai Yesus, maka segala kerajaan dan kemegahannya akan aku berikan kepadamu. Apakah Yesus terima? Tidak. Yesus tidak menerima kuasa tersebut. Singkat cerita, di data 13-nya Lukas 4, iblis kemudian mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Jadi ketika iblis tidak berhasil mencobai membujuk Yesus untuk menuhankan dirinya, iblis mundur, Yesus pun mundur. Setelah Yesus mundur dari dicobai iblis, Yesus kemudian berpaling kepada murid-muridnya. Hei, murid-muridku, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu menyamar aku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kamu ikuti dia. Itu nasihat. Ketika dikatakan iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat, terjadi huru hara. Mereka membuat makar, mereka membuat kesepakatan untuk membunuh Yesus asli. Tuhan tidak tinggal diam. Diangkatnya hambanya yang suci ke langit. Apa yang terjadi? Yang dikutuk di atas tiang salib adalah si palsu. Yang dikutuk di atas tiang salib, itulah masa di mana iblis menantikan waktu yang tepat, yang baik. Mereka iblis ini kemudian merasuki si pengkhianat yang digantung di salib, sehingga ketika keluar dari kubur, si pengkhianat pun berbicara sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Keluarlah sang manusia yang dikutuk oleh Elohim. Kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Bahwa siapa yang dikutuk, yang digantung ini, kuncinya di mana? Kuncinya ada di Ulangan 27 nomor 25. Apa kata Tuhan di situ? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Itu siapa yang menggenapi? Yudas. Jadi kesimpulan saya, sabar dulu. Ketika dia keluar dari kubur, apa kemudian yang dikatakan kepada murid-murid Yesus? Sesuai dengan pesan Yesus. Apabila Yesus palsu datang, Matius 24, nomor 24, 23, 24. Apa kata Yesus? Apabila Yesus palsu itu datang, dia akan memperlihatkan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Ketika Yesus palsu keluar dari kubur, dia panggillah murid-murid. Sini lu, sini lu. Ya, ada apa? Ada apa?
kepadaku telah diberi kuasa langit bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Itulah Yesus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus asli, yang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Bukti terakhir, Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri kepada kedua murid itu dalam rupa yang lain. Kenapa pengarang Markus mengatakan dalam rupa yang lain? Karena yang dia lihat bukan lagi Yesus, melainkan rupa yang berbeda. Kenapa Maria tidak mengenal Yesus pada saat hari Minggu di dalam kubur? Karena yang dia lihat adalah Yesus yang berbeda. Kenapa murid-muridnya mengiranya hantu? Di dalam Lukas 24 nomor 37 sampai nomor 44. Karena mereka melihat bukan lagi guru mereka. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Karena memang yang datang itu bukan lagi guru mereka, tapi hantu yang merasuki ke dalam tubuh si Yudas yang ngaku-ngaku membawa namanya. Sejak saat itulah Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesusnya? Dunia saat ini akan dihakimi karena penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan dia akan dilemparkan keluar. Iblis dilemparkan keluar. Iblis dilemparkan keluar. Keluar dari Gan Eden? Enggak, itu masa Adam. Tapi ini dilemparkan dari mana? Dari kubur. Kenapa bisa dilemparkan dari kubur? Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini, orang Farisi ini, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang Farisi dan angkatan jahat ini selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Anak manusia. Boleh Yudas, boleh Bom-Bom, boleh Edis. Anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti dia, anak manusia ini, akan bangkit pada hari ketiga. Dan itu adalah tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang beriman kepada kebangkitan hari ketiga? Itu adalah angkatan jahat. Demikian. Saya tertarik tadi apa? Ketika Anda membahas Bible, ya, saya juga paham karena Anda membaca hanya dalam utusan, pernyataan Yesus sebagai utusan. Kita tahu bersama bahwa semua nabi-nabi pun harus menyatakan dirinya sebagai utusan dari Allah. Tetapi apa Anda imani pengajaran Yesus? Jika Anda bilang Anda percaya Yesus yang sebelum disalib, ya. Karena utusan itu dia hanya kalimat penegasan bahwa dia dari utusan, tetapi pengajarannya kepada orang-orang, apa Anda imani itu dia? Pertanyaan saya itu. Apa gimana? Ya, Gimana? Kalau utusan Allah, saya rasa semua nabi pasti akan menegaskan bahwa dia ini adalah utusan Allah. Ketika orang-orang minta tuntut, maka mereka melakukan mujizat-mujizat. Nah, sekarang Yesus pun datang, dia menegaskan bahwa dia utusan Allah. Oleh karena perkataan itu dia, omongan dia sendiri, makanya dia dituduh sama ahli-ahli Taurat, karena dia mengoreksi ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli kitab saat itu dia. Ya kan? Sekarang tetapi dia bukan cuma sekedar mengatakan dia itu utusan, tetapi dia mengajarkan pengajaran-pengajaran tentang kerajaan Allah. Apa Anda imani pengajaran dia itu dia? Iya. Kan tadi saya katakan hidup kekal itu berarti berbicara mengenai apa? Mengenai kerajaan Allah. Hidup kekal itu kerajaan Allah. Apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku. Mengenal sebagai apa? Mengenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai, Anda maunya sebagai utusan kan? Tetapi enggak, ini menurut Yesus, jangan menurut Bang Suma. Iya. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh apabila Yesus dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Sebagai utusan, tetapi bukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa ada tetapinya? Karena Anda ingin memperjuangkan Kristus palsu itu sebagai Tuhan. Di sini di dalam diri Anda nih ada 2 Kristus. Yang pertama Kristus utusan Tuhan, yang kedua adalah Kristus yang ngaku Tuhan. Anda harus memaksakan itu. Makanya ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus engkau utusan Tuhan, Anda mengatakan tetapi. Kenapa ada tetapinya? Kenapa ada tetapinya? Gini, Bang Suma memakai kalimat utusan itu sebagai utusan Allah itu pasti dalam Yohanes tentang roti kehidupan.
Tapi selanjutnya Lah, pengajaran kok roti kehidupan apa? Roti itu Yesus. Roti itu Yesus. ya, Anda imani nggak Saya beriman Yesus itu rasul utusan Tuhan. bahwa ini dagingku? Iya, saya beriman daging yang dimaksud di situ roti. Darah yang dimaksud di situ adalah anggur. Bukan jasadnya. Itu cuplus namanya. Mengajarkan sesuatu yang justru pada perjamuan terakhir itu Yesus menguji murid-muridnya. Makanya dia mengatakan setelahnya apa? Satu di antara kalian akan menjadi pengkhianatku. Yesus mengatakan inilah darahku, inilah kemudian dagingku. Apa yang ditunjukkan oleh Yesus di situ? Roti dan juga darah. Tapi nanti ada yang berkhianat, yang dimaksud darah itu betul-betul darahnya. Yang dimaksud daging betul-betul dagingnya. Sehingga dia berusaha membunuh Yesus, mencurahkan darahnya dan mengambil dagingnya di atas salib supaya untuk nebus dosa. Itu ujian, siapa di antara muridku ini yang akan mengkhianati aku? Maka dia mengatakan satu di antaramu, dialah yang akan mengkhianati aku. Siapa yang kemudian di antaranya? Itulah Yudas. Yudas inilah yang menjadikan roti dan juga anggur menjadi daging dan darah beneran. Sedangkan Yesus ditanya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan engkau membunuh. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:37 sampai nomor 44-45. Apa kata Yesus? Orang yang ingin membunuh aku itu adalah setan bapaknya. Mereka adalah anak-anak setan. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena yang bapak asli tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7-8. Jangan kau membunuh Yesus. Karena aku tidak akan pernah membenarkan orang Kristen. Baca dalil itu. Baca dalil itu. Pernyataan Bang Suma ini berlawanan dengan dalil roti itu dia malah. Coba Anda jelaskan kepada saya. Coba. Karena yang saya tahu, Yesus ketika Yesus membawakan roti dan anggur itu dia, ketika khotbahnya itu dia kan menceritakan, dia ngambil perumpamaan ketika bangsa Israel yang dalam masa memasuki tanah perjanjian itu, mereka diberikan mana yang dari surga, dan mana itu nggak pernah busuk. Istilahnya kekal sampai mereka masuk tanah perjanjian. Dan inilah yang dimaksud Yesus sebenarnya. Kalau kita hidup di dalam Dia, kita akan mengenal kebenaran. Kebenaran apa? Yesus Tuhan. Tentang pengajaran Dia, kedamaian. Apa pengajarannya? Mengenal Dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Saya nggak sedang membawa Anda memahami Tuhan atau enggak, karena itu akan perdebatan deh. Anda boleh berbicara dengan harus ingat, Bung, dengarkan saya. Di dalam Yohanes 16, apa kata Yesus? Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu dalam bahasa kiasan. Ya iya, Tapi semua pengajaran kan kiasan, semua pengajaran dia. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan inilah roti, inilah daging, yang dimaksud di situ apa? Kehidupan. Yesus menunjukkan anggur dan roti beneran di situ. Ya, ini kan menunjukkan itu kebenaran. Tetapi kan pernyataannya ini nanti kepada penyaliban ujung-ujungnya kan. Tetapi Apa pula penyaliban? Kalau penyaliban ujung-ujungnya berarti Anda membenarkan apa yang menjadi misi setan. Itulah yang dikatakan kemudian di dalam ajaran Yesus di dalam Matius 16. Enyala iblis, enyala iblis, sebab kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Ada enggak Tuhan memikirkan untuk membunuh orang benar agar menyelamatkan orang yang bersalah? Ada enggak? Di mana dalilnya? Sedangkan yang dipikirkan oleh manusia adalah kita ini kan manusia yang penuh dengan dosa. Kita ini kan apapun melihat dosa, mendengar dosa, berjalan dosa, tidur dosa. Jadi kita membutuhkan seorang penebus satu kali saja dalam hidup kita. Kita butuh orang yang sakti, yang mandraguna, yang mengorbankan diri untuk dosa. Itu pikiran siapa tuh? Itu pikiran manusia. Maka itu pikiran setan. Pikiran Tuhan adalah ketika orang-orang fasik berupaya membunuh orang benar,
maka aku akan menyelamatkan orang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membiarkan orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Itu pikiran Tuhan tuh. Makanya Yesus itu diselamatkan karena Tuhan memang berpikir. Yesus mengatakan, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Yaitu bahwa ketika Yesus pergi pasti dibunuh. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan punya rancangan lain. Aku akan menyelamatkan dia. Aku akan angkat dia ke langit. Makanya Petrus berkhotbah. Bukankah Daud kuburannya masih ada di tengah-tengah kita? Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 33 sampai nomor 40. Bukankah Daud telah bernubuat seorang Mesias akan dibangkitkan? Jasadnya tidak mengalami kematian, kebinasaan. Dia tidak ditinggal di kuburan. Tetapi dia, nomor 33, tetapi dia akan diangkat ke atas oleh tangan kanan Elohim. Itu nubuat. Itulah yang terjadi. Coba Anda baca di dalam Lukas 22 nomor 69. Ketika yang disangka Yesus sudah disidang oleh imam kepala mahkamah agama orang Farisi pada saat itu, ditanyai kemudian, apakah engkau adalah Mesias anak Allah? Apa kata oknum yang disangka Yesus? Saat ini juga, sekarang ini juga, Yesus telah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Sekarang ini juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Berarti yang ditangkap ini, yang berbicara ini siapa? Yesus atau bukan? Yang disalibkan maksudnya. Ya, yang disalib ini yang ngomong. Belum disalib dia, masih disidang. Ditanya, apakah engkau ini adalah anak Elohim? Mesias anak Elohim? Apa jawabnya? Kau yang mengatakan itu. Bukan aku yang mengatakan, kamu. Dan kalaupun aku jawab, kamu tidak akan percaya. Dan kalaupun aku tanya kalian, kalian juga tidak akan menjawab. Sekarang juga Yesus anak manusia telah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Bang, karena kan memang Yesus merahasiakan posisi dia sebagai Mesias. Loh, Dia tidak pernah mengatakan kepada siapa-siapa dia sebagai Mesias. loh. Orang mengenal dia. Ini gimana ceritanya? Yesusnya mengatakan, yang ditangkap ini mengatakan, Yesus itu sudah duduk di atas. Dengan kata lain, aku ini bukan Yesus, tapi percuma. Percuma aku katakan, kalau aku ini bukan Yesus, percuma aja. Kalian tidak akan percaya. Karena kenapa? Kalian sudah memaksakan aku yang harus mati. Tadi ada penjahat nasionalis, namanya Yesus Barabas. Namanya Yesus Barabas. Kamu disuruh pilih, tapi kalian memilih aku. Jadi meskipun saya menolak, saya bukan Yesus, saya bukan Yesus. Kalian tidak akan kemudian untuk mengatakan apa? Percaya. Kenapa? Karena sesungguhnya lisanku sudah ditutup oleh Elohim untuk mengatakan aku Yudas, aku bukan Yesus. Kenapa? Karena Elohim sudah bersumpah. Amsal 21 nomor 18. Aku akan menggantikan orang benar. Orang fasik aku gantikan untuk pengkhianat. Pengkhianat aku pakai sebagai tebusan untuk orang yang benar. Dan orang fasik aku jadikan pengganti bagi orang yang jujur. Karena dia dijadikan pengganti, lisannya tidak bisa berbicara. Aku Yudas, aku bukan Yesus. Tapi dia sempat berkata. Dia sempat berkata apa? Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kata orang itu. Dan ingat saudara, Yesus berpesan apa di dalam pengajarannya di Lukas 21 nomor 8. Yesus begini. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Penyesat itu berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kau percaya. Ketika kemudian Yesus didatangi segerombolan tentara Romawi ingin ditangkap. Ada oknum yang kemudian tiba-tiba berkata akulah dia. Siapakah yang engkau cari? Yohanes 18 nomor 5. Siapakah yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Kata oknum ini, akulah dia. Ditangkap. Yang berkata akulah dia ditangkap. Kata Yesus, kalau ada yang berkata akulah dia, itu penyesat. Apa buktinya? Ditangkap, setelah ditangkap, dia disalib, setelah disalib, dia keluar hari ketiga, setelah keluar dari hari ketiga, dia menerima titah dari setan. Kenapa saya katakan dia menerima titah dari setan? Lihat ketika Yesus dicobai. Yesus, kalau engkau Tuhankan aku,
maka segala kuasa di dunia, segala kerajaan di atas dunia akan menjadi milikmu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Saya ingatkan kepada saudara, ketika makhluk ini keluar dari kubur, dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah. Apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang terjadi? Kerajaan Roma, kerajaan terbesar di dunia, dikuasai enggak? Dikuasai enggak kemudian? Dikuasai. Kerajaan Roma menjadi kerajaan Katolik. Kerajaan yang tadinya menyembah kepada Zeus, yang tadinya menyembah kepada Hercules, dikuasainya menyembah kepada Kristus. Ingat ucapan si iblis, jika engkau menyembah aku, maka segala kerajaan di bumi akan aku berikan kepadamu. Ternyata betul. Kerajaan Roma tunduk di bawah Kristus. Itu janji iblis. Yesus terima enggak ketika itu? Tidak. Tapi makhluk yang keluar dari kubur nerima. Kenapa dia terima? Karena memang iblisnya berjanji, aku akan mencari tempat, aku akan mencari kesempatan yang baik. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Sekarang kalau yang keluar ini dari kubur ini mengaku Pak Bom Bom, akulah Pak Bom Bom, manusia tanpa anus. Kira-kira orang-orang percaya enggak? Mau ikut enggak? Enggak. Tapi karena dia mengatasnamakan nama Yesus, di mana mereka tahu Yesus membangkitkan orang mati, Yesus membuat orang lumpuh berjalan, air menjadi anggur, badai menjadi tenang, orang buta melihat orang lumpuh. Mereka lihat, orang-orang Roma melihat kesaktian itu. Maka ketika iblis melihat keadaan itu, iblis melihat, oh Yesus ini sangat berpengaruh. Apa buktinya Yesus sangat berpengaruh? Baca di Yohanes 11 nomor 45, 46, 47. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat berkumpul, mahkamah agama berkumpul. Apa kata muktamar mereka yang mereka bicarakan pada saat sidang? Hei, saudara-saudara, kalau kita biarkan Yesus, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas bangsa kita. Kenapa mereka banyak percaya kepada Yesus? Saya baru-baru melihat adik Maria dibangkitkan dari kematian loh. Orang mati dia bangkitkan, coy. Jadi kalau kita biarkan dia, maka orang-orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Setan nonton tuh. Wah, Yesus ini sakti. Kalau nama Yesus saya pakai, orang-orang ini bisa terpedaya semua ikut aku. Maka ketika tragedi penyaliban, wa masalabuhu, bukan mereka yang kemudian yang disalib, tetapi orang yang diserupakan. Pada saat itulah iblis masuk memanfaatkan situasi itu. Ingat sebelumnya Yesus berpesan, hati-hati, akan ada penyesat datang memakai namaku. Nah betul, setannya memakai nama Yesus untuk menyesatkan manusia. Separuh dari penduduk bumi sesat. Diawali dengan tunduknya kerajaan Romawi menjadi kerajaan penyembah Kristus. Yang tadinya bukan penyembah Kristus. Saya paham Bang, saya paham. Tapi Silakan. Bang Suma mau pakai kata akulah dia menurut Bang Suma. Jadi yang diserupakan itu adalah bahwa yang mengatakan akulah dia itu adalah Yudas menurut pemahaman Bang Suma. Ya saya nggak salahkan, karena itu cara Bang Suma memahami tentang perkataan itu. Tapi jangan lupa sebelum Yesus diselibkan, dia memberi peringatan kepada Yudas dan kepada Petrus. Sesudah itu dia juga membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda kerendahan diri. Saat itulah dia mengaku Mesias kepada murid-muridnya, kan? Pernah baca di situ? Ya baca. Dan Jadi- kau jangan sampaikan kepada siapapun kalau akulah Mesias. Jadi konsepnya bagaimana penyaliban itu nggak ada. Kalau dia sudah memperingatkan semuanya dari awal, bahkan Petrus pun diperingatkan kepada sama Yesus bahwa dia akan menyangkal Yesus. Kan ada Ya. itu kan murid-murid ketidakpercayaan kepada Yesus itu pasti ada. Contohnya Yudas yang mengkhianati, Petrus yang menyangkal, Thomas yang tidak percaya, dan itu kenyataan manusia zaman sekarang tentang Yesus. Itu kembali muncul di zaman-zaman ini kan. Makanya saya tanyakan, Anda oke Yesus sebagai Allah atau Tuhan terserah Anda, tetapi pengajarannya adakah Anda pahami? Karena kalau Anda pakai juga selama ini yang saya lihat Bani Israel yang katanya itu hanya khusus Bani Israel. Ada satu pengajaran Yesus tentang perumpamaan seorang yang mengadakan pesta.
yang saat itu dia mengundang orang-orang untuk masuk kerajaannya, tetapi orang yang diundangnya banyak alasannya kan. Akhirnya dia suruh ke orang-orang yang bukan orang-orang yang diundang itu untuk datang ke pesta kerajaannya itu. Di situ udah cukup menjawab bahwa bukan hanya Bani Israel, tetapi semua Oke. yang percaya kepada Ini di titik ini dulu. Yesus ketika datang kepada Bani Israel ditolak sebagai Tuhan atau ditolak sebagai utusan Tuhan? dia ditolak sebagai Tuhan. Karena kan perkataan-perkataan ditolak kan. Berarti Yesus mengajarkan dirinya adalah Elohim. Nah, iya, makanya pengajaran Di mana Yesus mengajarkan dirinya Elohim? Alamak. Orang-orang Yahudi menunggu Mesias. Apa Mesias itu? Rasul, utusan Tuhan yang menjadi raja bagi umat Tuhan, menjadi penguasa, menjadi penyelamat, juru keselamatan bagi umat Tuhan. Itu Mesias, bukan Tuhan. Ketika Yesus datang kepada mereka, aku loh yang kalian tunggu-tunggu, sang penyelamat itu, mereka menolak. Hidup kekal itu adalah mereka Yahudi mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Ketika kemudian dia ditolak di Bani Israel, ada bangsa yang di luar Israel yang menerima dirinya sebagai Mesias, sebagai Rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Siapa itu? Dinul Islam. Saudara sedang melakukan suatu kesalahan fatal dengan mengatakan Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Itu cuplis namanya. ya, gini, Bang. Itu tuyul, tukang tahayul. Saya bilang gini, maksudnya begini. Yang dibenci orang Yahudi kan ketika pernyataan-pernyataan Yesus itu yang seolah-olah menyatakan dia seperti Allah. Contohnya mengampuni dosa. Ya Allah ya Karim. Jangan sampai dia dilempar kan ada. Ya Allah ya Karim. Orang Yahudi tamat. Kalau pengampunan dosa itu tamat. Orang Yahudi tai sapi pun bagi mereka bisa menebus dosa. La haula wala. Bukan alasan. Itu yang terjadi. Alasan-alasan itu diungkapkan oleh mereka supaya kesaksian palsu itu dijadikan sebagai dasar pijakan melakukan pembunuhan kepada Yesus. Endingnya mereka takut bangsa mereka dirampas penjajah, maka Yesus harus dibunuh. Mereka semua sepakat membunuh Yesus karena mereka nggak mau bangsa mereka dirampas oleh penjajah Romawi. Baca Yohanes 11, 45 sampai 57. Tidak ada karena Yesus itu Tuhan, nggak ada. Yesus mengajarkan hidup kekal itu mengenal dirinya utusan. Kalian sebagai pengikut Kristus yang keluar dari kuburlah yang memaksakan Yesus asli Tuhan. Dia tidak mengajarkan Tuhan, tetapi dia mengajarkan perkataan-perkataannya itu dianggap orang Yahudi seolah-olah menyamakan diri dia dengan Tuhan. Itu tuduhan palsu. Anda baca di dalam Matius 27 nomor 18. Pilatus mengatakan apa? Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Kesaksian-kesaksian mereka tentang Yesus tidak ada. Yesus tidak ditemukan salah sedikit pun. Sementara mereka menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Elohim. Ternyata Pilatus seorang yang bukan ahli Taurat pun tahu tidak. Yesus sudah mengatakan dirinya utusan Tuhan. Pilatus bukan orang Yahudi, bukan ahli Taurat, tidak mengimani kitab terjemahan, pun sadar kalau Yesus itu datang hanya mengajak mereka kembali kepada Tuhan Elohim mereka. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Oh, Yesus menyamakan dirinya Tuhan. No, kata Pilatus. Dia gubernur, dia yang mengatakan, dia membantah Anda. Tidak ada kesalahan pada Yesus. Sampai dibawa ke Herodes. Herodes pun mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan padanya. Loh, orang yang sebagai gubernur aja mengatakan tak ada kesalahan. Padahal mereka sudah bersaksi. Yesus menghina Elohim dengan menyamakan dirinya Elohim. Jelas di dalam Markus 1 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Mereka melakukan tipu muslihat. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Siapa yang mengatakan bahwa semua tuduhan itu tidak benar? Pilatus sebagai pemutus kebijakan hari itu. Bukan Kristen.
yang mau sekali Kristus yang keluar dari kubur itu adalah Yesus anak Maria. No, tak ada jalan ke situ. Makanya saya tanya nih, untuk mengetahui siapa sebenarnya yang bertengger dalam benak Anda ini, dalam hati Anda, dalam kepala Anda ini, siapa? Ternyata si setan Yesus palsu itu. Saya tanya, Yesus ketika datang ke tengah Bani Israel, Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan atau utusan Elohim? Anda jawab apa? Sebagai Tuhan. Yang mengantarkan Anda dan membisikkan Anda mengatakan itu siapa? Yesus kagak. Pasti si palsu yang lagi ada di dalam diri Anda. Kalau saya lihat tuduhan yang diberikan orang Yahudi kepada Yesus itu kan bahwa dia membahayakan pemerintahan Romawi. Yes. Datang dia sebagai Tuhan kan? Enggak. Dasar Makanya baca dulu. Nih, saya dasar awal kita suka karena dia menyamakan diri sebagai Allah, tetapi tidak. Yesus membantah. Yohanes 10 yang Anda maksud itu kan nomor 30. Yesus membantah di nomor 34-nya. Hey cuplis, kata dia. Hey Yahudi, ahli kitab, dongo, tolol, bahlul. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim, dia disebut Allah. Dan apa yang dituliskan oleh Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Jadi kenapa engkau mengatakan aku menghujat, sedangkan aku adalah orang yang diperintahkan untuk berfirman sesuai dengan firman yang datang kepadaku. Aku tidak menyamakan diriku dengan Tuhanku. Aku menyatakan diriku sebagai Tuhan itu karena aku sebagai penyampai firman. Dan itu dikatakan dalam kitab Tauratmu, Keluaran 7 nomor 1. Musa yang menyampai firman kepada Fir'aun itu sebagai Tuhan. Aku angkat engkau Musa sebagai Tuhan, sebagai Elohim bagi Fir'aun. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Dan bukankah itu tertulis dalam kitabmu? Jadi Yohanes menjelaskan kalau orang Yahudi membuat kesaksian palsu, mengada-adakan demi untuk nafsu keserakahan mereka, takut bangsanya dirampas oleh penjajah. Apa katanya? Ketika mereka sidang, Yesus ini melakukan banyak mujizat, kita harus bunuh. Karena kalau kita tidak bunuh, akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Dan kalau semakin banyak orang percaya kepadanya, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Kata Mahkamah Agama, kata Imam Kayafas begini, kamu tidak mengerti dan kamu tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita Israel, daripada tempat suci kita dan bangsa kita dirampas. Maka sebagai imam kepala saat itu, tahun itu, Kayafas kemudian bernubuat. Nah, dengarkan apa bunyi nubuatnya. Yesus harus mati untuk bangsa kita, dan bukan hanya untuk bangsa kita, tetapi untuk anak-anak Yakub yang ada di seluruh dunia. Nomor 53-nya, dengarkan. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Kristen tidak hadir, pendeta enggak hadir, pastor enggak hadir, penatua enggak hadir, pecinta penyembah Kristus tak hadir. Tak ada hubungannya. Mereka hanya memanfaatkan penyaliban itu sebagai simbol paganisme, keselamatan. Ketika orang-orang Yahudi, tuan rumah sang pemilik ajaran, bersepakat membunuh Yesus, nomor 54. Maka mulai saat itu Yesus tidak lagi menampakkan diri kepada mereka, melainkan Yesus pergi kepada sebuah padang bernama Efraim, dan di sanalah dia tinggal bersama dengan muridnya. Mereka berusaha membunuh Yesus bukan untuk Kristen, membunuh Yesus bukan tebus dosa, membunuh Yesus untuk menjadi Tuhan, membunuh Yesus untuk menjadi orang-orang Kristen. Enggak, mereka sepakat membunuh Yesus agar bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Nilai ini nanti bergeser setelah Kristus palsu itu keluar dari kubur. Nilai itu berubah. Yang tadinya dibunuh karena bangsanya tidak mau dirampas oleh Romawi, berubah menjadi dibunuh untuk tebus dosa. Sekali lagi. Kristen, begitu apesnya hidupmu, di dunia sudah dihinakan, di akhirat neraka kekal.
Tetapi tuduhan yang Allahu Akbar. bahwa dia Oh, sebagai masih raja. ada, masih bisa ngomong. Pembela Kristus palsu ini masih ngomong. Ya, apalagi? Penyesatan apalagi yang Anda ingin ucapkan? Silakan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dia memperingatkan Petrus sebelum kematian dia? Petrus kan sudah diperingatkan di awal di Bukit Zaitun. Kan sudah dikatakan kemudian, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai Petrus, mengatasnamakan diriku. Dan Kristus palsu itu juga akan menyesatkan murid-murid pilihan. Tak ada urusan kalau Petrus sesat, kamu pengikut Petrus. Kalau kemudian Simon sesat, kamu pengikut Simon. Kami ini pengikut Yesus. Yesus adalah batu penjuru yang harus dipercaya. Bukan Petrus, bukan Simon. Kenapa? Karena potensi sesat bagi muridnya itu ada. Di mana Yesus katakan? Matius 24 nomor 24. Kristus palsu, Yesus palsu akan melakukan banyak mujizat, melakukan tanda yang dahsyat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. EGP, Petrus mau menyembah Yesus ke, Simon mau menyembah Yesus ke, EGP, Yesus membuka ruang terbuka bagi mereka cendekiawan pemikir. Yesus memberikan ruang apa? Murid-muridku juga itu akan tersesat karena mereka jatuh cinta kepada penyesat yang begitu sakti. Kalau penyesat ini hanya sedang-sedang saja ilmunya, tidak mungkin separuh bumi tunduk samanya. Kalau penyesat ini hanya setengah-setengah ilmu penyesatnya, tidak mungkin Imperium Romawi tunduk menjadikannya sebagai Tuhan. Kenapa? Mereka lebih dulu sudah memiliki Tuhan berbentuk roh-roh, Hercules, Zeus, Neptunus, Pluto, dan seterusnya. Jadi jangan ragukan setan. Kalau Anda mengatakan Petrus, ya Petrus kan juga disesatkan. Makanya Petrus sebelumnya sudah dibilang kamu itu iblis. Matius 16 nomor 31 itu kan sudah disebut iblis dia. Murid-murid sekarang kembali, Bung, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang dititipin akal. Ketika dua kitab perjanjian lama, perjanjian baru disuguhkan ke kita, kita baca itu, kita telah baik-baik. Apakah seperti ini yang dimaksud Yesus? Kalau Anda menolak nih, tak usah terlalu panjang karena saya ada kegiatan. Saya hanya ingin Anda menjelaskan ke kami di sini, umat Islam. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Mesias, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu percaya, jangan kau mengikuti mereka. Saya ingin tahu, oknum yang mengaku Kristus yang datang kepada murid Yesus pada zaman itu, kemudian pengikutnya banyak setelahnya, itu siapa? Siapa Kristus itu? Dan siapa orang banyak pengikutnya itu? Kalau Anda mengatakan bukan Kristen, dan Kristus palsu bukan yang datang kepada kalian, kenapa Yesus tidak mengenal kalian padahal kalian telah bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai namanya? Yesus Kristus mana yang datang kepada kalian? Ketika Rasul Lubis, Andi Simon, dan pendeta-pendeta lain yang mampu mengobati orang menggunakan nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, tetapi ternyata Yesus mengatakan aku tidak mengenal mereka. Lalu yang datang kepada mereka mengaku Yesus itu siapa? Yang asli bukan. Lalu yang mengaku Yesus yang datang kepada mereka siapa? Asli atau bukan? Sementara aslinya mengatakan aku tidak mengenal kalian. Tapi mereka mampu bermujizat, mampu menyembuhkan orang. Berarti ada makhluk gaib yang menggunakan nama Yesus tapi bukan Yesus. Kalau Anda tetap aja ngotot itu bukan Kristen, oke, tolong buat otak kami lumpuh supaya kami bisa percaya itu. Karena Anda tidak akan pernah sanggup menunjukkan ada komunitas di luar Kristen pengikut Kristus. Islam pengikut Nabi Muhammad, Hindu pengikut Krishna, Buddha pengikut Siddhartha Gautama, ateis pengikut Aristoteles. Sekarang Kristen satu-satunya kandidat kumpulan orang-orang pengikut Kristus yang penyesat. Kalau lagi-lagi Anda ngotot bukan kami, oke, biarkan kami kemudian bertanya. Tunjukkan kepada kami saudaramu ini, pengikut Kristus palsu itu yang mana? Yang banyak kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Dia memakai namaku. Di mana-mana dia memakai namaku. Dia kebaktian pakai namaku. Hari Minggu pakai namaku. Kemanapun pakai namaku. Kalau itu bukan Kristen, oke?
Tapi tolong tunjukkan siapa itu. Silakan. Konteks pengajaran Yesus adalah general. Dia tidak, bahkan dalam pengajarannya, dia tidak mengatakan Kristen. Itu general. Tapi penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Ya, penyesat datang dengan memakai nama Yesus. Nah, itu yang saya cari. Siapa di atas muka bumi ini yang datang memakai nama Kristus? Jangan lupa juga, Mas, bahwa Yesus juga memberi peringatan bahwa ada gandum dan lalang yang akan tumbuh bersama. Ada gandum dan lalang tumbuh bersama. Itulah yang dimaksud. Yang mana gandum, Bani Israel, yang mana ilalang, Kristen. Itu yang dimaksud. Islam tidak ada di situ. Hindu nggak ada, Buddha tidak ada. Kami ini penonton. Siapa di antara Kristen dan Yahudi ini yang gandum? Siapa yang ilalang? Tidak mungkin kalian yang gandum, gak mungkin. Dan tidak mungkin kemudian Yahudi ilalang, gak mungkin. Kalian gak mungkin gandum, gak mungkin. Kenapa? Yesus berkata, sabar. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. 1. Yesus mengajar Torah. 2. Yesus mengajarkan Bani Israel. 3. Yesus sendiri hidup, bergaul, mati, meninggalkan dunia bersama dengan Israel. Kalian siapa? Ilalang, gandum. Kalian gandumnya. Sedangkan orang yang datang pada zaman Yesus, orang Kanaan, wanita Kanaan, minta ngemis-ngemis kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Jangan mengaku sebagai dombanya, menyembuhkan anaknya doang. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disiapkan untuk gandum diberikan kepada ilalang, diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul, Yesus. Tapi bukankah asu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Hei ibu, maksudnya apa? Hei anjing, besar imanmu. Ternyata kau mengaminkan, kau sadar diri, kau percaya diri, dan kau maklum, engkau anjing, kami Yahudi adalah domba. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan? Anaknya sembuh. Jadi enggak domba. Berubah enggak domba si anjing? Enggak. Tetap aja dia gogok sampai hari ini. Jadi kalau Anda mengatakan ada gandum, ada ilalang, itu sama halnya ada domba, ada serigala. Bagaimana cara mendeteksinya? Domba hanya makan rumput. Domba tidak makan babi. Yang makan babi adalah serigala. Siapa yang makan babi? Ayat yang abang bilang tadi kan sudah cukup bahwa. Enggak, pertanyaan saya, siapa yang makan babi? Domba atau serigala? Ya makan taruhlah serigala. Ya serigala. Berarti Kristen ini adalah Ya, domba. Itu dia. Tetapi tidak bisa, Bung. Saya berdasarkan data, saudaraku. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang datang memakai nama Yesus hanya Kristen. Sekarang gini, Bang. Dan materi-materi seperti ini tidak mungkin diungkap oleh pendeta. Kalau diungkap kosong dompet. Maka yang mengungkapnya harus dari yang memiliki roh kebenaran agar kebenaran itu ditorehkan. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau tetap kufur silakan. La ikraha fiddin, silakan. Abang kan tadi memakai perumpamaan orang Kanaan yang justru orang di luar Yahudi. Tetapi Yesus bilang karena imanmu. Imannya apa? Imannya? Iman dia percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah roti untuk? Bahwa dia percaya Yesus dapat menyembuhkan dia. Iya, dia percaya bahwa Yesus itu adalah roti untuk? Jadi kan? Roti untuk? Roti untuk dunia. Mulai ngaco. Ular tua mana yang ada di dalam dirimu kawanku, saudaraku? Sadarlah. Matius 15 tidak ada dunia di situ. Dia mengatakan disediakan untuk Bani Israel. Tengoklah saudara-saudaraku, lihatlah saudara-saudaraku, kebenaran itu sudah nyata. Anak-anakku di bawah, anak-anakku muslim. Anak-anakku muslim, lihatlah saudara kita ini. Anak-anakku muslim, lihatlah. Kenapa saudara? Yohanes 6 kan jelas. Bahwa siapa Yohanes 6 nomor 10 itu kan memperoleh kehidupan. Yohanes 10 nomor 16 atau apa yang Anda maksud ini? Yohanes 6. Barang siapa yang makan roti, roti disediakan untuk siapa?
Di sini tidak dikatakan kepada siapa-siapa. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada anjing. Dalilnya begitu, saudara. Perwira Kapernaum. Lah, saudaraku, itu yang kamu ceritakan itu orang yang ditangkap. Ini Yesus belum ditangkap. Belum ada si palsu di situ. Masih yang asli sedang mengajarkan Injilnya. Si palsu belum berkarya. Beda setelah si palsu berkarya, yang asli sudah tak ada. Dia sudah diangkat ke langit. Mazmur 91, dia sudah diangkat ke langit. Oke, setelah Yesus bangkit, Lukas 22:69, Yesus asli sudah di langit. setelah Yesus bangkit apa dia mengadakan mujizat lagi? Yes, setelah. Oh iya, buahnya termasuk datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Masuk di Pulau Patmos. Akulah Yesus, sang bintang timur kilang gemilang. Justru itu bangsa yang mau Itu. bahwa kenyataan Nah, inilah yang dikatakan, sahabat. Inilah yang dikatakan Yesus. Kristus palsu, Yesus palsu akan banyak melakukan tanda mukjizat dan juga kekuatan-kekuatan yang dahsyat. Karena Supaya dia apa? roh kebenaran. Supaya dia menyesatkan banyak orang. Hah? Dia mengatakan dia akan Apa? dia menyajikan roh kebenaran. Yesus mengajarkan tentang roh kebenaran itu harus relevan dengan kebenaran yang Yesus ajarkan. Sekarang begini aja deh. Gini aja saudaraku, gini. Ini kesimpulan. Saya mau pamit. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, kedudukan hukum Torah itu menghantarkan manusia ke dalam surga tertinggi. Matius 5 nomor 19. Sekarang Matius 19 nomor 16, 17, 18. Jelas, hidup kekal diperoleh dengan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Roh apa yang merasuki Paulus dengan berkata hukum Taurat itu sampah? Sudah gini, kita nggak usah bahas Paulus karena kan Anda nggak. Oke. Saya kira kelas saya udah cukup, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Peta Lempu, masya Allah, antum ada di sini Kanda. Sudah saudaraku, nanti sama guru-guru saya yang lain, saya ingin pamit ibadah dan sekaligus ada kegiatan di daerah sini ya. Tetap belajar, jangan gengsi. Kalau hari ini yang saya sampaikan itu salah, tak apa, silakan ambil jadikan sebuah sesuatu yang tidak benar dalam versi Bang Suma menurut saudara. Tapi sisipkan waktu untuk merenung apakah yang disampaikan Bang Suma ini ada sedikit aja unsur kebenarannya. Tapi kalau ternyata menurut saudara itu tak ada kebenarannya, silakan. Saya tidak memaksakan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya baca di dalam Bible, dalam ruang lingkup pengajaran Al-Quranul Karim, bahwa laqad kafaral ladzina qalu, dan juga oknum yang datang kepada Bani Israel, bahwa apa yang disampaikan ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Beliau hanya mengatakan dirinya adalah utusan Allah kepada Bani Israel yang menekankan muatan ajaran sembahlah Elohim, Tuhanku dan Tuhanmu, tak ada ajaran yang lain. Anda kemudian mau menerima, silakan, tidak menerima silakan. Saya menghargai Anda diskusi yang baik. Orang seperti Anda lah yang saya cari, bukan saudara-saudara Kristen yang naik kesurupan, maki-makian dan seterusnya. Saya butuh saudara Kristen yang berdebat baik, mendudukkan kemudian makna-makna dalil yang ada di Bible. Meskipun Anda membantahnya, tapi saya menghargai itu. Itu adalah hak saudara sebagai seorang Kristiani. Tak ada upaya saya untuk kemudian memaksakan. Begitupun saudara tentu juga tidak memaksakan saya untuk percaya kepada apa yang Anda sampaikan, tapi minimal Anda sudah menguraikan isi iman saudara kepada saya. Saya hargai itu. Saya hanya Silakan. Iya saudara. Silakan Anda lanjutkan. Baik. Silakan saudara lanjutkan dengan guru-guru saya yang ada di sini, berdialog dengan baik. Semoga kita semua bisa mencerdaskan anak bangsa. Demikian saudara-saudaraku semuanya.
Sementara saya undur diri dulu, tetap saya stay di sini, tapi saya undur diri karena ada kegiatan. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang. Sama-sama Saudara Deli, sehat terus Bang, panjang umur. Kami butuh teman diskusi yang baik kayak Anda ini. Silakan. Oke. Makasih Bang. Ya, Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Tuh, mungkin saya itu aja. Lanjut. Ya, silakan Ustaz. Dia bila dia dulu Ustaz. Saya lagi di jalan. Ya kalau mau lanjut apa? Mau bahas apa? Ya nggak usah Bang, tadinya sebenarnya saya cuma mempelajari kebangkitan terakhir karena ini keimanan kita semua. Kalau masalah Tuhan Anda bisa berdebat sama yang lain lah. Cuma tadi udah melebar, tetapi saya ada satu poin bahwa tidak akan semua orang beriman kepada Isa di hari kiamat. Itu aja saya ambil kesimpulannya terakhir. Dan namanya kebenaran bukan masalah berdebat, ini bukan masalah menang kalah. Mau menang mau kalah, namanya kebenaran pasti kebenaran. Tetap kembali ke perspektif masing-masing. Itu aja sih kalau saya. Ya udah Bang Tata ini tolibul kan? Bang Tata ini tolibul ilmi ya? Iya. Ah ya udahlah. Saya tahu Anda. Ya udah. Bang, maksudnya tolong ilmu kan Kawan yang lain. bukan. Bukan tolabul, aku kira Tata ini mencari ilmu ya. Kan tolibul ilmu itu kan artinya mencari ilmu. Iya memang saya. Ya, makanya saya hanya mengajar. Bukan namanya. Karena kita ini kan berdebat sebenarnya kita udah jelas tahu berbeda, tetapi pada Saya ketika kita mendalami masing-masing keimanan kita akan sampai di tujuan yang nggak sama. gini bang. Bukan iman masing-masing. Gini loh ya. Saya dulu tahu Yesus itu pakai Al-Quran. Bahwa Isa utusannya Allah untuk seriwil. Ali Imran 49. Seorang Nabi. Maryam 30. Penyampai firman. Al-Ma'idah 46. Mentuhankan Allah. Al-Zukhruf 64. Jadi dalam Al-Quran Yesus ini utusannya Allah. Seorang Nabi. Penyampai firman. Mentuhankan Allah. Itu kan menurut kitab saya. Ternyata dalam Bible sama. Dia utusan Allah untuk seriwil. Matius 15:24. Seorang nabi Markus 6 ayat 4. Penyampai firman Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah Markus 12:29. Tidak ada bedanya. Iya Bang. Cuma kan pada terakhirnya gini, kitab itu diberikan kan sesuai dengan karakter umatnya masing-masing. Jadi kalau ada perbedaan, ya terserah, nggak mungkin Anda beriman di Muslim, tetapi Anda memakai acuan Alkitab, itu nggak akan ketemu. Justru tambah ketemu. Nah, itu kalau saya hanya pakai Al-Quran, itu kan kitab saya gitu, menurut Oten. Tapi ketika saya memakai dua data, berarti andai kan saya ditolak, ya menolak kitabnya sendiri berarti nanti. Enggak menolak. Pasti kita sampai ujungnya, sampai ke nanti kita akan sampai ke sama ke Hindu, ke Buddha, semua sama. Ya gak sama. Ajaran yang benar itu harus melalui para nabi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus kata Allah sama. Mereka memperkenalkan Tuhan itu Allah. Musa Ulangan 6 ayat 4, Yesus Markus 12:29, Nabi Muhammad Al-Ikhlas ayat 1. Sama ajaran intinya. Memperkenalkan Tuhan itu Allah. Itu kan baru panduan kita ke sana. Kita kan belum kenal benar-benar dia. Ya udah, silakan. Pernah kita ini Di mana ayat-ayatnya? Kau tiba-tiba seorang utusan menjadi Tuhan itu dari mana? Nah itu konsep keimanan Kristen kan berarti kalau anda kan harus, kalau Anda mau percaya itu ya sebagai Tuhan, Anda harus percaya semua pengajaran dia. Tapi kan itu Anda nggak percaya, jadi nggak bisa, nggak bakal ketemu karena Anda nggak mengimani itu. Ya karena tidak ada datanya. Bukan tidak ketemu, memang nggak ada datanya dalam Bible. Kitab itu kan nggak harus tekstual, Bang. Ya Anda udah Betul, yang tekstual dia bukan Tuhan. Yang tekstual itu hanya mengantar kita kepada dia, belum mengenal benar-benar. Terus bagaimana caranya mengenal benar-benar?
Ya Anda pelajari aja di agama Anda, masa mau tanya ke saya? Kan pasti beda, iman aja udah beda. Sudah final. Saya mau pakai Quran, mau pakai Bible, final sudah. Tuhan itu Allah, Yesus bukan Tuhan. Final udah. Ya kalau Anda udah dapat begitu finalnya, berarti itu yang ditanamkan di pikiran Anda oleh yang Dia menciptakan Anda. Enggak, menurut Bible, bukan menurut saya, menurut Bible. Nah kalau di Bible orang Kristen ditanya semua udah jelas, semua ada di dalam situ. Apa jelas itu sebagai apa jelasnya? Satu sebagai Mesiasnya, tapi kalau nanti Mesias itu bukan Tuhan, manusia yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran. kalau konsep Tritunggal itu Anda bisa bahas dengan banyak orang Kristen, pendeta-pendeta juga lebih paham. Nah, Nggak ada ajaran Tritunggal. Andai kan Tritunggal itu benar, dah akan ada oneness apa semua dah ada. Ya, saya paham ke situ. Cuma saya nggak mau bahas tentang itu karena nama Tuhan itu terlalu sakral untuk dibahas aslinya. Makanya saya tanya kebangkitan daging aja, karena itu hari akhir zaman. Kalau nggak mau dibahas ya tambah gak jelas Tuhannya nanti. Biar jelas itu didialogkan. Oke, Allah itu seperti apa sih? Kalau Allah seperti apa? Maka jawabannya Asyura ayat 11, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11 sama, Bible dengan Quran sama tentang Tuhan itu. Iya sama kan, dia tidak pernah kelihatan, tidak pernah kita Iya. lihat, kita nggak bisa membayangkan dia seperti apa. Ya makanya. Nah kalau keimanan Kristen, dia menyatakan dengan Yesus. Itu pagan namanya. Izin bang, agama Ganti, produk ganti, samawi ganti pemain. Salahnya gini bang, tahu ajaran Kristen dan Islam bang. Nah, ganti pemain dulu. Abang David udah capek. iya. Cahaya naik. Ya, turun dulu ya, makasih waktunya ini. Ya. Terima kasih waktunya ini. Oke, sama-sama Bang. Yuk, assalamualaikum. Waalaikum. Oke, silakan Cahaya naik. Ya, Silakan. Apa yang mau disampaikan? di bumi ini kan ada ribuan agama Ustadz ya. Agama produk samawi itu kan Yahudi, Kristen dan Islam itu saja yang sama-sama mengenal Nabi. Terus? Oh, firman Tuhannya kok beda-beda. Itu firman Tuhan apa dengan embel-embel firman Tuhan semua agama produk samawi itu? Oke. Jadi pertama ajaran inti dulu tentang ketuhanan sama semuanya. Yesus, Musa, Nabi Muhammad sama tentang ketuhanan. Dulu. Nah kalau Kristen memang ngakunya ajaran samawi tapi prakteknya 100% pagan. Gitu. Jangan ini karet, jangan. Tapi di bumi ini ada ribuan agama dan sebutan Tuhannya itu kan beda-beda semua. Apa Oke. salah semua? Salah semua. Yang benar itu harus ajaran yang samawi yang dibawa oleh para utusan atau nabi. Di dalam Islam semua para nabi itu diutus oleh Allah. Anbiya ayat 25. Semua para nabi yang aku utus tugasnya sama agar supaya umatnya kenal Tuhan itu Allah. Allah yang samawi tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Yang tidak bisa dilihat Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Itulah Tuhan yang benar. Jadi Tuhan-Tuhan yang ratusan itu bukan Tuhan sebenarnya, cuma kepercayaan doang. Kayak Kristen, kepercayaan doang itu. Ya, kan sebelum muncul agama Islam itu kan nama Allah sudah ada. Iya, yang Sebutan berkenalkan Allah Abraham. itu apa nyontek dari nama Allah yang sudah ada? Itu Yang sebutan memperkenalkan Allah itu Nabi Ibrahim. pencipta langit dan bumi. Iya, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Abraham itu apa sama orang Kristen dan Islam? Cerita Sama. dan sejarahnya itu aja beda. Sama. Abraham punya Kalau Islam berapa itu putra? Oke, coba saya tanya. Abraham punya berapa putra? iya disunat umur berapa kalau di Islam Ibrahim? Kalau di Kalau- Kristen umur berapa? Kan beda cerita dan sejarahnya Ibrahim itu. Ya tidak masalah kalau Kristen tahu dari mana Abraham sunat.
Tapi kalau dilihat di sejarah dunia itu kan lebih duluan Kristen ada, baru muncul Islam lebih dari 500 tahun. Oke, lebih dulu Kristen, tapi Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yesus sama. Tuhannya Kristen yang beda. Jadi percuma kalian Kristen lebih dulu, tapi Tuhannya beda dengan Tuhan yang dikenalkan Yesus. Kalau Islam sama, Tuhan yang dikenalkan Yesus dengan Tuhan yang diimani Islam sama. Kalau Tuhan itu substansinya sama dan sebutannya beda, apa salah? Ya salah, sama, Tuhan itu sama. Kan yang diresmikan di Indonesia ini kan ada 6, itu kan agama itu bertuhan yang Maha Esa semua. Iya, terus. Sebutannya itu beda-beda Terus semua kita kan. buktikan siapa Tuhan yang Esa itu siapa? Esa menurutku itu satu, sebutannya banyak dan beda-beda. Ya pakai data silakan. Karena Karena- menurut Yesus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar satu-satunya. Tepat sekali guru. Dialah satu, tidak ada yang lain kecuali dia. Gak ada anak Roh Kudus, gak ada. Itu kan dia Kristen punya konsep satu kesatuan. Dan ini Iya kan seperti Kristen jiwa beda. dan Kristen raga kan beda dengan ajaran Yesus. Memang Kristen kan beda. jiwa saja tidak ada raganya kan tidak bisa apa-apa. Konsepnya kan bertuhan seperti itu. Ya makanya Jadi Tuhan itu Tuhannya Kristen kan buat tidak ada. Siapa Tuhannya Kristen? Tuh Kristen itu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu kan roh suci. Itu salah satu manifestasinya Tuhan juga itu roh Di suci. mana Itu kan. datanya? Di mana datanya? Data itu menurutku kan hanya untuk kaum dan golongannya masing-masing Ya, saja. jangan keyakinan sama dengan ada orang mentuhankan pohon beringin. Keyakinan doang, tidak butuh data. Nah, kan menuhankan pohon itu kan ciptaan Tuhan yang maha kuasa dan mengagungkan ciptaannya. Kalau Apa kamu salahnya? mentuhankan Yesus, sama saja. Mentuhankan Yesus kan ciptaan juga dia. Kan gini Ustadz, kalau orang di luar agama itu kan pasti gini, oh itu menyembah Ka'bah buatan manusia, nama dan tulisannya saja. Lebih mulia mana menyembah pohon buatan Tuhan yang maha kuasa dan mengagungkan ciptaannya? Pasti kan punya Oke. penafsiran yang beda-beda. Oke, kan ada data. Kami menyembah Allah menghadap ke kiblat. Sama dengan orang Seriwil. Menyembah Allah, sujud menghadap ke bait Allah, Baitullah. Mazmur 138 ayat 2. Ada data, kami tidak mentuhankan, tidak menyembah Ka'bah, tapi menyembah Allah menghadap kiblat. Sama seperti Mazmur 138, menyembah Allah menghadap ke bait Allah. Atau Yehezkiel 44 ayat 4, atau Daniel 6 ayat 10, atau 1 Raja-Raja 44, atau 1 Raja-Raja 48. Di situ mereka menyembah Allah menghadap ke bait, ke kiblat. Itu namanya samawi. Jadi kalau ada ajaran tidak punya kiblat, pagan berarti namanya. Nah, agama produk samawi itu kan yang menyembah kiblat hanya Islam saja. Yahudi dan Kristen itu kan tidak. Kan sedangkan di bumi ini kan ada ribuan agama Ustadz. Oke. Dan keyakinan. Oke. Kalau Tuhannya Yahudi dengan Islam, Yesus, Musa, Nabi Muhammad sama Tuhannya. Nah, Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya siapa? Kristen. Iya, siapa? Yesus, Roh Kudus, Nah, itu kan Bapak. beda kan manusia kan? Dia kan punya konsep. Dia itu kan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan tadi. Jadi mana datanya? Dengan Seriwil aku nih satu kesatuan dengan Bapak. Di mana data kayak gitu? Ya mungkin gini. Bapak itu kan Tuhan yang nyata. Kalau tidak ada kamu, tidak ada Bapak, kan kamu tidak bisa dilahirkan di dunia ini ya. Konsepnya kan mungkin begitu. Ya enggak ada gini Tuhan yang loh. gaibnya juga, Gini loh mungkin Allah kalian atau ini tak ajarin yang benar. Gini loh ya. Ketika Musa memperkenalkan Tuhan itu Esa, tidak kelihatan, tidak serupa. Maka ada ajaran namanya Samiri, pagan. Hei Seriwil, ngapain kamu mengenal ikut ajaran Musa? Wong Tuhannya tak kelihatan, tak tampak.
Tidak serupa. Mendingan kamu ini ikut saya saja. Tuhannya kelihatan. Siapa Tuhannya? Ayo kita buat. Mereka membuat patung dari anak sapi. Karena Tuhannya Musa tidak kelihatan, tidak serupa. Ya. Nah, sama seperti Kristen, udah tahu Yesus memperkenalkan Tuhan itu Esa, tidak kelihatan, bilang tidak serupa dengan apapun. Nah, mereka gak mau Kristen ini. Akhirnya Yesus dijadikan Tuhan. Gitu. Ya, karena menurutku kan orang menyembah itu kan butuh sarana. Nah, orang menyembah Ya, makanya. patung pun itu kan tidak Sekarang apa-apa. Yesus menyembah. Oke, coba. Kalau Yesus dalam Tuhannya Yohanes. kan patung itu tidak ada gunanya lagi kan, intinya kan begitu. Oke. Seperti Ketika saat ini kan Oke, sekarang Istrinya- ketika Yesus menyembah, ya, Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Apakah Yesus menyembah pakai pelantara? Kan tidak. Sama aja dengan kami. Yesus menyembah itu sama seperti Islam. Tuhannya tidak kelihatan, tidak tampak. Ya, Esa. Kemana? Silakan. Coba, ketika Yesus menyembah Tuhan, apakah Tuhannya nyata, nampak? Ayo, silakan. kalau agama itu menurutku jalannya hanya dualitas saja, Ustadz. Apa? Benar dan salah. Mau benar harus menyalahkan yang lainnya. Bukan jalan memerdekakan diri dari perbudakan pikiran. Aduh. Kebenaran itu biar dibuktikan dengan kenyataannya itu sendiri. Seperti api panas itu pendapatnya siapa? Api panas itu kenyataannya sendiri. Kebenaran langit itu menurutku begitu, Ustadz. Salah. Kebenaran itu benar kalau menurut kemauan Tuhan. Tuhan ingin dikenal melalui utusannya. Jadi kalau ada orang menyembah Tuhan tidak punya kebenaran dari apa yang dimau Tuhan, ya pasti salah. Kan Tuhan mengutus utusan supaya manusia kenal Tuhan. Udah dikenalin kok sama utusan. Nabi Muhammad sudah mengenalkan Tuhan. Yesus memperkenalkan Tuhan. Musa juga memperkenalkan Tuhan, yaitu Allah. Jadi itulah kebenaran yang sebenarnya. Kalau kalian kan imanin doang. Pokoknya Yesus Tuhan. Ustaz Ali Felix, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Waalaikumsalam. Kalau mau dilanjut silakan Ustaz. Iya lanjut ada Ustaz, lanjut. Iya, menurutku agama itu semua benar menurut kelompok dan golongannya masing-masing. Nah terus Anda Bukan mengakui itu, Tuhannya kamu benar melalui apa? Kalau kami pakai Tuhan melalui Nabi Muhammad. Nah kamu mengakui agamanya benar pakai apa? Kan Quran itu kan artinya bacaan dan semua kitab yang dianggap suci. Terserah, intinya Kristen mengakui agamanya benar. Apa yang menjadi patokan bahwa agamanya benar? Melalui siapa? Ya kebenaran itu kan biar dibuktikan dengan kenyataannya itu sendiri. Ya coba ceritakan Bukan saya. Ya coba ceritakan seperti api panas itu. Ya coba Bukan Anda katanya- mentuhankan Yesus, coba ceritakan. Kok bisa Anda mentuhankan Yesus? Menurut apa gitu kayak gitu? Coba. Kalau aku nggak tahu konsepnya, kan menurutku kan agama itu punya konsep masing-masing. Jadi Imani ini saja, manusia gitu. itu tidak berhak Pokoknya menyalahkan imani Tuhan saja gitu. lainnya. Iya intinya imani saja gitu ya. Ya sama, semua agama itu kan mengunci harus iman dan yakin sebenarnya itu. Nah, Tapi tidak sadar kan? Kalau Islam kan Nggak ada ada. data, ada yang diikutin, ada berita. Lalu kami ikutin imani berita itu dari Tuhan itu. Karena kalau agama itu menurutku Tuhan tidak pernah membuat agama. Agama itu dibuat menganutnya masing-masing orang yang dianggap suci. Emangnya apa? Coba apa arti agama itu apa? Definisi agama sama apa? hidup bumi. Coba saya nanya. Kalau Tuhan tidak mengajarkan agama, coba arti dari agama itu apa? Agama itu tidak agama gejolak. Jadi tidak gejolak. Kalau hanya dibuang itu gejolak.
Enggak, coba gini loh ya. Agama itu sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan. Jadi kalau orang tidak beragama, tidak punya aturan, bahkan tidak punya Tuhan malah. Kalau tidak beragama itu. Tapi tanda-tandanya orang beragama, misal gini, saya beragama, berarti saya punya Tuhan dan diberitahu tata cara menyembah Tuhan. Sama seperti Yesus beragama dia. Kalau dia tidak beragama, gimana caranya dia menyembah Tuhan? Bagaimana dia mengenal Tuhan? Kalau tidak beragama, ateis dong. Kalau Misalkan Tuhan Yesus. minta disembah itu belum sempurna. Tuhan yang sudah sempurna itu tidak perlu disembah, Ustadz. Loh, Kan tapi dia sudah Yesus. sempurna. Nah, kenapa di ajaran para nabi semua Yesus mengatakan perjanjian lama, perjanjian baru banyak kok disuruh menyembah Tuhan. Nabi itu kan hanya leluhurnya orang Timur Tengah, bangsa yang nggak kejajah budayanya, tidak kenal Nabi. Terus siapa yang kamu percaya? Contoh, Oke, sekarang yang kamu Jepang percaya itu siapa? tidak mengenal Nabi maju-maju. Oke, tidak masalah. Terus yang kamu kenal siapa? Aku percaya adanya Tuhan, tidak perlu Siapa dibuktikan Tuhan agama itu? Terus iya siapa Tuhan? perbuatannya. Siapa Tuhanmu? Tuhanku sudah sempurna, tidak perlu Siapa? disembah sudah. Siapa? Tuhan tidak pernah mengenalkan namanya sama penduduk bumi ini. Oke, Ustaz, Karena kayaknya agama tidak cocok produk sama Ustaz. samawi saja, sebutan Tuhannya saja beda-beda. Di bumi ini ada ribuan agama. Kayaknya iya. Kalau hadapi guru saya kayaknya tidak ini. Hadapi saya saja, muridnya Ustaz Tahta. Boleh, saya. Capek saya, Ustaz guru saya terangkan, kamu tidak ngerti-ngerti juga. Izin Ustaz Tahta. Nah, lanjut. Oke, begini. Cahaya, kamu kan mengaku tadi bahwa kamu punya agama. Kamu percaya Tuhan itu ada, betul? Aku beragama, tidak mau dikunci, harus iman dan yakin sama ajarannya. Oke. Kamu beragama, kamu kenal agama itu lewat siapa? Agama itu di Indonesia ini hanya untuk identitas di KTP saja, bukan harus dikunci iman dan yakin sama. Kamu kan tadi mengatakan ajarannya. aku beragama, aku kenal Tuhan, aku meyakini Tuhan. Nah, untuk mengenal agama dan mengenal Tuhan pencipta alam semesta, kamu mengenalnya lewat siapa atau lewat apa? Kalau aku percaya Tuhan itu tidak perlu dibuktikan agama dan kitab suci buatannya. Terus kamu mengenalinya dari mana? Kamu mengenal dari mana? Coba pakai akal berpikir kamu. Ya. Pakai logika berpikir kamu. Kamu mengenal makanan, bahwa ini makanan tentunya ada yang beritahu. Ini bisa dimakan. Karena ada yang beritahu, ini bisa dimakan. Sama dengan agama Tuhan. Tidak mungkin kamu kenal agama dan Tuhan kalau kamu tidak diberitahu. Kamu taunya dari mana agama itu seperti apa? Dari mana kau dapatkan? Agama kan mungkin kendaraan. Orang itu berhak masuk agama Kristen, Islam, Buddha. Orang yang belum tahu jalannya. Tapi kalau aku ini ibaratnya gini. Aku sudah di dalam masjid. Jadi tidak butuh agama-agama itu. Oke, saya kasih tahu ya. Ini saya sekedar memberitahu. Karena kayaknya kamu kalau diaktifkan akal kamu kayaknya nggak mengaktifkan akal kamu. Nabi pertama saja, manusia pertama saja yang diturunkan oleh Allah itu, yaitu Adam. Kamu percaya nggak Adam manusia pertama? Adam itu hanya simbol saja kepercayaan Abrahamik, leluhurnya orang Yahudi. Bukan manusia yang pertama kali diciptakan di atas muka bumi ini. Kalau memang Adam itu ada, hanya di mana simbol, bukan kuburannya manusia sekarang? pertama yang diciptakan. Ini betul-betul kamu ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Adam itu memang ada. Ganti Ustaz, ganti ini Ribuan otaknya ini. agama yang Makanya saya ada tadi di kasih atas tahu muka Ustaz Tata, aduh, bumi kayaknya akan Ustaz capek mendatanginya ini ke kalau hadapi sana. orang seperti ini. Agama Zoroaster, manusia yang pertama kali diciptakan di atas muka bumi ini namanya Masya dan Masyana. Orang Hindu, manusia yang pertama kali diciptakan di atas muka bumi ini Sambhu, Datanya Manu, dari dan mana? Kamu Sakampa. kenal dari mana?
kamu kenal dari mana? Manusia yang pertama diciptakan Mahesha Mahishu. Kenal dari mana? Agama saja yang mengatur konsep kehidupan. Kamu tidak tahu kau dapatkan dari mana. Bangsa yang nggak kejajah Iya, budaya. saya meminta agamanya, data. Saya tidak membiarkan kehidupan kamu ngoceh di atas berjalan sampai hari ini. Saya tidak membiarkan kamu ngoceh di atas ini, ya. Ya, ngocehan kamu itu mengelabuhi manusia, menipu. Karena apa? Ya jangan kamu sendiri yang botol, kita ikutan botol di sini. Kamu tahu agama itu dari mana? Dan kamu tahu manusia pertama diciptakan Mahesa dari mana itu? Agama tertua Zoroaster itu sebelum Islam muncul, itu manusia yang pertama kali diciptakan namanya Masya dan Masyana. Datanya dari mana? Kamu ambil dari mana? Kamu dengar dari mana? Siapa yang... Sejarah itu dunia tahu kalau data itu. Minta maaf Ustadz Arif, saya turunkan. Nanti giliran bikin gua stres juga ini orang. Sesat. Cukup sabar Ustadz Tahta itu. Ada Kristen yang lain nggak yang cerdas sedikit? Ini guru-guru saya sedang... Lemenho ini. Kayaknya sudah mau login ini Lemenho. Silakan Lemenho. Nasi Padang ada di bawah Ustadz Arif. Lemenho, selamat siang Lemenho. Semalam nggak istirahat Ustadz Arif ya? Lanjut ini. Ada Bang Kores tadi subuh. Terus Bang Goldian. Daeng Moto. Ya sudah, saya lanjut. Liminho, monitor Liminho. Sekarang giliran Ustadz Felix ya. Sekarang piketnya Ustadz Felix dulu ya. Lanjut. Siap Ustadz, siap Gurunda. Oke, Mbak Snow. Mbak Snow, selamat siang Mbak Snow. Monitor. Iya, siang. Sehat Mbak? Sehat Pak. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, tadi aku dengar tentang ini apa? Tentang Tuhan Kristen. Aku bukan ahli agama Pak. Aku bukan aku bukan pendeta. Aku juga bukan anak seminari yang sekolah agama ya. Cuman aku ya sehari-hari baca Alkitab dan di gereja juga baca Alkitab. Kalau aku nggak ngerti kadang bertanya ke pendeta. Jadi ya aku cuman bisa menjelaskan semampu aku aja gitu Pak. Tentang masalah apa Mbak? Tentang masalah apa? Konsep ketuhanan atau apa? Ya konsep ketuhanan di Kristen gitu Pak. Oke. Kalau menurut Mbak Snow ini, Yesus ini siapa menurut Kristen? Di dalam kitab Yohanes, tunggu. Ada Yesus mengatakan seperti ini Pak. Katamu, aku adalah guru dan Tuhan, dan benar katamu, aku memang guru dan Tuhan. Dia bilang seperti itu Pak. Oke, boleh saya jelaskan? Ya silahkan. Oke, tolong didengarkan baik-baik, disimak baik-baik. Kamu bisa nanti buka di googling tentang original teksnya itu. Kalau ditranslatekan dalam bahasa Indonesia itu, apakah betul-betul terjemahannya seperti itu? Dalam Yohanes 13 nomor 13, di situ original teksnya di situ hemes poneite meiho didaskalos kai kurios. Di situ kata didaskalos di situ adalah guru, kai dan kurios. Kurios itu kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya adalah tuan dan junjungan. Tuan, junjungan atau majikan, bukan Tuhan. Nah, setiap ada kata Tuhan yang dalam Bible itu, yang diterjemahkan itu, ternyata saya pelajari semua. Ternyata original teksnya kurios. Nah, saya coba mentranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, kurios ini adalah tuan atau majikan. Nah, tuan atau majikan. Bahasa Inggrisnya Lord. Ya, bukan God. Jadi, Yohanes 13:13 ini tidak boleh dijadikan rujukan untuk menuhankan Yesus. Karena itu masih ya menjadi misteri. Bukan menjadi misteri. Terjemahannya apa sih? Coba Anda translatekan sendiri ke dalam bahasa Indonesia.
Kalau kita bertanya kepada Bible, justru yang lebih eksplisit menjelaskan Yesus itu adalah utusan. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku barulah hidup yang kekal, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui. Tanpa melalui. Dia adalah jalan, tanpa melalui aku. Makanya dia menjelaskan dirinya sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Elohim satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Kenapa? Dia tidak datang karena kehendaknya. Yohanes 8:42. Aku datang bukan karena kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Untuk apa dia datang? Menyampaikan firman. Yohanes 17:18. Segala firman telah kusampaikan kepada kalian dan segala firman yang telah engkau berikan kepada aku telah kusampaikan kepada kalian dan kalian telah menerimanya. Kenapa dia menyampaikan firman? Karena yang menyampaikan firman adalah utusan. Yohanes 3 nomor 34. Di situ dikatakan, dialah yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman. Apa yang disampaikan? Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu Esa, satu. Markus 12:29. Berarti, betul, Yesus adalah utusan, bukan Tuhan, Mbak. Iya, oke Pak. Saya mengerti kalau itu. Saya juga percaya bahwa Yesus itu diutus ya. Tapi gini Pak, di dalam Kejadian 1 ayat 1, tunggu saya bacakan ya. Dalam Kejadian 1 ayat 1, Pak boleh dibaca di situ. Dikatakan seperti ini. Pada mulanya Allah, di situ ada kata Allah ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Jadi ada Allah, ada roh Allah. Nah, kemudian kata selanjutnya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi Mbak, ada Mbak, Allah. jangan kita berbicara tentang ciptaan dulu, Mbak. Pak dengarkan dulu. Jangan berbicara Ini ada tentang ciptaan korelasinya. dulu. Ini adalah ada korelasinya dengan Yesus. Nah, di zaman penciptaan, di awal penciptaan ada Allah, ada roh Allah dan ada firman Allah. Jadi sebelum ada dunia ini, sebelum ada apa-apa, Allah sudah ada sejak awal dan ada rohnya dan ada firmannya. Nah, memang benar Yesus diutus Pak. Tapi siapa Yesus ini sebelum dia diutus ke bumi gitu menjadi manusia? Dia adalah firman Allah. Jadi dia adalah bagian dari Allah Pak. Yesus itu firman Allah. Banyak sekali di kitab Kristen dikatakan Yesus adalah firman Allah. Makanya banyak sekali sebutannya anak Allah. Dia berasal dari Allah. Dia adalah bagian dari Allah dan tidak terpisahkan dari Allah itu sendiri. Oke. Makanya Jadi kita menurut percaya Mbak, ini, sabar. Tunggu, makanya Menurut dalam Mbak Kristen ini- kita percaya Tritunggal karena Bapa firman-Nya yaitu Yesus. ganti-gantian, Mbak, ganti-gantian ya. Ganti-gantian ya. Ya, oke. Ya, Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bagian dari Allah. Mereka tiga pribadi, satu hakikat, Pak. Satu hakikat. Berarti Yesus adalah satu hakikat dengan Bapa. Iya. Coba kamu baca Yohanes 5 nomor 26. Kamu ada Bible di situ. Saya tunjukkan datanya semuanya bahwa Allah itu bukan manusia. Dan dia dua esensi, bukan satu hakikat. Coba Saya kamu tidak baca. pernah bilang Allah itu Coba. manusia, Pak. Sabar. Saya tidak pernah bilang Allah itu manusia, yang manusia itu Yesus. Nah, Oke. yang menjadi manusia Sabar bukan Allah. dulu, tenang dulu. Firman-Nya. Kamu kan tenang dulu. Kita ganti-gantian. Santai aja. Kah? Ya. Yohanes Kamu 5. mengatakan satu hakikat. Coba baca Yohanes 5 nomor 26. Kalau Anda tidak mau baca, saya bacakan, saya hafal. Enggak, saya lagi cari, Pak. Saya lagi cari. Iya. Kami Islam ini lebih banyak lebih banyak hafal Bible daripada kalian. Iya, tapi Bapak menurut perspektif Bapak nggak tanya tentang Oke, pemuka silakan agama Anda baca. Kristen gitu. Nah, sebab Bapak sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, Dan di situ mereka kan tiga membantah narasi kamu tadi, membantah narasi kamu bahwa kamu di situ dikatakan Yesus satu dengan Bapa. Dalam Yohanes 5 nomor 26 di situ dikatakan seperti Allah Bapa memiliki esensi pada dirinya sendiri, hidup pada dirinya sendiri. Begitu pula dengan Yesus sebagai manusia memiliki hidup pada dirinya sendiri. Dalam Maliaki 3 nomor 6, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan tetap Tuhan, Yesus tetap Yesus. Ya.
Yesus itu manusia. Dalam Bilangan 23 nomor 19 dikatakan Elohim bukan manusia dan bukan pula anak manusia, sehingga dia bisa berdusta. Dia dua hakikat, satu Tuhan, satu diutus. Satu sesembahan, satu menyembah. Jelas? Gini Pak, ini kan kitab kami mempercayai ini tidak dipaksakan untuk dipercayai oleh orang Muslim, dan yang kami percaya mereka. Nah, di dalam kitab Kejadian masih lanjutan yang tadi Pak ya, di situ ada Allah mengatakan seperti ini, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kita itu jamak Pak, tapi tidak berarti Allah lebih dari satu. Makanya disebut Tritunggal. Tritunggal tidak ada kata-katanya dalam Alkitab, tapi Yesus sendiri ketika sebelum terangkat ke sorga, dia bilang, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Allah. Jangan kemana-mana dulu. Yang kita bahas di sini Mbak adalah Yesus. Siapa Yesus? Saya tanya kepada Mbak, jawab dengan jujur. Yesus itu disembah atau tidak? Yesus adalah firman Allah. Dia adalah bagian dari Allah. Saya bertanya Jadi bukan dia firman. Yang saya tanyakan, apakah Yesus itu disembah? Yesus bagian dari Allah, tidak bisa. Kalau kita menyembah Saya Allah. bertanya kepada Gini, Pak. Mbak, apakah Yesus itu disembah oleh manusia? Nah, saya tanya balik Pak, apakah kita menyembah Allah? Menyembah Allah. Nah, Allah, Yesus adalah bagian dari Allah. Jadi kalau kita menyembah Anda Allah, bertanya berarti kepada kita saya, menyembah apakah Yesus. Allah itu disembah? Nah, betul. Oke, jawabnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali menyembah kepadanya. Jelas yang disembah adalah Allah, bukan Yesus. Itu di dalam Makanya Al-Quran saya Bapak. tanya kepada kamu, apakah Yesus menyembah? Apakah Yesus itu disembah? Pak, saya tidak bisa mempercayai Jawab dulu, Al-Quran Bapak. apakah Saya Yesus percaya. disembah? Jawab dulu. Kamu kan Kalau bertanya kita kepada saya menyembah tadi. Bapa, Kamu kan bertanya sama jawabannya. saya tadi. Saya tanya balik, apakah Yesus disembah? Kalau kita menyembah Bapa, berarti kita menyembah Yesus. Karena Jawab mereka dulu. satu hakikat. Jawab dulu. Apakah Yesus disembah? Jelas, kalau Yesus, Oke, kalau Bapa jelas, disembah, jelas disembah, Pak. Yesus disembah. Pak, Kalau Yesus Pak, disembah, tunggu, saya harus kasih ayatnya dong. Sabar, Saya sabar. Saya harus kasih ayatnya, Pak. Tidak Anda boleh menyembah mengatakan. Yesus. Oke, sabar dulu. Tenang. Kamu pakai aktifkan akal kamu. Kita fungsikan akal sama-sama. Kita lepaskan doktrin sama-sama, ya. Yesus Anda sembah sementara Yesus menyembah. Dalam Matius 4 nomor 10, Yesus berkata, sembahlah Allahku dan Allahmu dan hanya kepadanya engkau berbakti. Dalam Lukas 4:8 bunyi yang sama. Bahkan dalam Wahyu 22 nomor 9, dia mengatakan aku adalah hamba sama seperti kalian. Sama seperti Nabi. Dan mereka yang percaya kepada kita menyembah kepada Elohim. Yesus menyembah. Siapa yang disembah adalah Elohim. Allah, Bapa yang di sorga. Nah, kalau Yesus ini disembah, kenapa dia mengajak manusia menyembah kepada Elohim? Oke, saya jawab, Pak. Pakai akal, Boleh. pakai akal. Saya jawab boleh nggak? Silahkan dijawab, pakai akal. Oke. Pak, dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Jadi kalau kita menyembah Bapa, pasti kita menyembah Yesus. Kenapa Yesus mengatakan dia menyembah Bapa? Karena dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Nah, manusianya itu pasti menyembah kepada keilahiannya dia. Oke, dalam dua tawarik dikatakan Elohim bukan manusia. Aku ini Allah bukan manusia. Benar. Anda mengatakan Yesus adalah Allah. Manusia Yesus bukan. Saya tidak pernah mengatakan. Saya tanya dulu, adalah Yesus manusia Allah. atau bukan? Yesus manusia, Allah bukan manusia. Sementara Anda mengatakan bahwasanya Elohim adalah Yesus itu sendiri. Sementara dalam dua tawarik Allah berkata, Elohim berkata, Allah bukan manusia. Aku ini Allah bukan manusia. Dalam Bilangan 23 nomor 19 dia katakan bahwasanya Elohim bukan manusia, bukan pula anak manusia. Yesus anak manusia atau bukan? Saya jelaskan Pak ya, boleh saya jawab? Jangan dijelaskan, jawab. Yesus anak manusia atau bukan? Tidak bisa karena kalian Jawab mengerti dulu, dalam ajaran Yesus anak kalian. manusia, anak Maria Yesus bukan Yesus. sepenuhnya manusia, sepenuhnya Saya Tuhan. tanya, Yesus anak Maria atau bukan? Benar, dan dia tidak Benar, lahir berarti dari dia hubungan anak suami manusia. istri. Berarti dia anak manusia. Benar, dia mengaku dia Anak manusia dan Anda mengatakan tadi bahwasanya Elohim adalah Yesus itu sendiri. Tidak, saya tidak pernah Sementara mengatakan dalam itu. Bilangan 23 nomor 19, Elohim bukan manusia, bukan pula anak manusia. Di mana otakmu? Pak, kenapa Bapak memaksakan apa yang Bapak percayai Di mana kepada akalmu? saya? Saya tidak memaksakan Anda percaya Oke. kepada saya. Makanya dengan dulu saya penjelasannya. hanya mencoba membuka cakrawala pemikiran Anda. Anda Makanya mengatakan dengan dulu bahwasanya penjelasan Yesus saya, adalah Pak. Allah. Saya tanya kepada Bapak, kepada Ibu,
Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Pak, dengar dulu penjelasannya. Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Makanya dia bilang Bapa dan aku adalah Yesus satu. sepenuhnya manusia, berarti kalau dia sepenuhnya manusia, bukan Allah karena dia sudah penuh. Enggak, Oke, itu pakai. yang nggak bisa dimengerti oleh orang ajaran Oke, orang. makanya saya tanya dengan jujur. Saya tanya, jawab dengan jujur. Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai juru selamat. Yang saya tanyakan, Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Keduanya, Pak, nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dibedakan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Inilah jawaban Anda. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Sementara dalam Yohanes 5 nomor 26, seperti Bapa memiliki esensi pada dirinya sendiri, begitu pula dengan anak Yesus sebagai anak memiliki hidup pada dirinya sendiri. Inilah Anda menentang Bibel Anda sendiri. Itulah karena Bapak nggak mengerti konsep Oke, Kristus kalau itu. Anda mengatakan dia datang sebagai manusia dan Tuhan, di mana datanya, referensinya dia datang sebagai Tuhan dan manusia? Silahkan. Dia bilang, dia sendiri mengaku dialah firman Allah, dialah anak Allah. Bukan, saya tidak Dan di dalam- bertanya tentang firman. Saya tidak bertanya tentang firman. Yang saya tanyakan, Tidak bisa, Yesus datang tidak sebagai bisa Tuhan atau dipisahkan, sebagai Pak. manusia? Karena Pak, kenapa apa yang menjadikan Yesus itu Tuhan? Karena dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang keluar dari mulut Allah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia dari firman Allah itu. Makanya dia adalah bagian dari Allah. Kalau dibilang jangan firman, ya Yesus itu adalah firman yang hidup. Nggak bisa dipisahkan, makanya Oke. itu yang menjadikan dia Tuhan. Kalau dia bukan firman dan cuma manusia, artinya dia cuma manusia. Oke. Anda mengatakan Yesus dari firman sehingga Anda menuhankannya. Saya kasih tahu ya, mungkin pendeta tidak kasih tahu. Semua manusia tercipta lewat firman. Dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan daripada roti saja, akan tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Semua manusia tercipta lewat firman. Dalam Boleh Yesaya saya jelaskan 55 nomor Pak? 11. Kamu diam dulu. Catat aja. Matius 4 nomor 4. Kamu catat setiap dalil yang saya kasih Iya, keluar. Oke. Ya, Matius 4 ayat 4. Dalam Matius 4 nomor 4, di situ Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, akan tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesaya 55 nomor 11. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka dia berfirman. Tidaklah kembali firman itu dengan sia-sia sebelum menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Elohim. Mazmur 33 nomor 9. Di situ dikatakan apabila Elohim menghendaki sesuatu maka dia berfirman. Berarti setiap manusia yang tercipta bahkan terang gelap itu tercipta lewat firman Tuhan, bukan hanya Yesus. Oke, boleh saya jawab, Pak? Silakan Anda menjawab dengan referensi, Pak Mbo. Tapi ketika Anda menjawab jangan semakin menunjukkan bahwa Bibel Anda kontradiktif. Enggak, itu perasaan Bapak aja. Nah, Pak, benar saya mengiyakan semua yang Bapak baca tadi ayat-ayatnya. Benar, semua manusia, semua yang ada di dunia ini diciptakan melalui firman. Tapi Yesus tidak diciptakan, dialah firman itu. Makanya di Alkitab dikatakan segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan melalui Yesus karena dialah firman itu. Yesus tidak diciptakan. Yesus tidak diciptakan melalui firman, dialah firman itu. Dia yang firman itu yang menjadi manusia. Jadi kalau kita diciptakan melalui firman benar, artinya kita diciptakan melalui Yesus karena Allah menciptakan kita melalui firman. Nah, siapa firman itu? Itulah Yesus. Gitu, Pak. Oke. Saya minta data secara eksplisit bahwasanya firman itu adalah Yesus. Kalau ada data dalam Bible secara eksplisit menjelaskan firman itu adalah Yesus, hari ini saya dibaptis. Silakan. Oke, Pak, tunggu sebentar, Pak ya. Saya boleh ini dulu. Karena kalau mencari di Alkitab kan tebal. Boleh saya ini dulu, Pak? Sebentar ya. Oke, saya berani menyampaikan itu karena saya mutar-mutar baca Bibel Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak ada satupun data yang secara eksplisit menjelaskan Yesus adalah firman. Tidak ada. 2 hari sebelum kiamat itu tidak ada. Cak Ayu, Cak Kangkung. Halo, Pak, bisa dengar suara saya, Pak? Iya, Cak Kangkung. Ya, kalau ada data dalam Bibel secara eksplisit menjelaskan Yesus adalah firman,
Saya makan handphone ini sampai habis. Ya nggak kayak gitu Pak. Seharusnya kalau orang ngerti agama. Iya, nggak- saya itu jujur, Bu. Saya jujur. Saya tidak memaksakan ibu memeluk agama tertentu. Saya hanya mencoba membuka cakrawala pemikiran ibu bahwa Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Oke Pak, boleh dilihat Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Oke, Yohanes 1 nomor 1, bahkan original teksnya saya mampu baca. Di situ dikatakan en arke en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Di situ nggak ada Yesus. Mbak, saya sudah baca Bible berulang-ulang, bahkan saya lebih banyak baca Bible daripada pendetamu. Oke, kan di situ saya bacakan Pak ya. Bahasa Indonesianya, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, yang ayatnya yang ke-14 ya Pak ya. Mana itu? Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah, siapa yang dimaksud Yohanes? Yohanes adalah murid Yesus, Pak. Dia menyaksikan bahwa Saya Yesus tidak sendiri- bertanya tentang Yohanes. Yang saya tanyakan di mana data secara eksplisit. Mampu nggak kamu menangkap narasi saya? Mengerti nggak kamu definisi daripada eksplisit? Definisi Itu, daripada Pak. eksplisit apa? Pak, kesaksian Yohanes Definisi sudah daripada nyata. eksplisit itu apa? Data yang jelas, data yang tidak muter-muter, menjelaskan Apa yang bahwasanya tidak jelas Yesus di sini, itu adalah Pak? firman. Ya, sabar Apa dulu yang ya. tidak jelas? Saya jelaskan dulu. Data yang eksplisit itu adalah data yang menjelaskan secara terang benderang bahwasanya Yesus itu adalah firman. Kalau kamu mengatakan bahwasanya Yesus tercipta lewat firman, betul. Karena apa? Tadi saya bawakan Matius 4 nomor 4, seluruh manusia tercipta lewat firman Tuhan. Yesaya 55 nomor 11, ya, seluruh manusia bahkan semua yang tercipta di muka bumi lewat firman Tuhan. Ya, semuanya tercipta lewat firman Tuhan, akan tetapi bukan firman Tuhan yang menjadi manusia. Karena apa? Oke, Firman. nah, saya tanya sekarang. Sabar. Definisi daripada firman itu adalah ungkapan perkataan. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, coba kamu baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman telah kusampaikan kepada kalian. Berarti kalau dirubah firman ini menjadi Yesus, segala Yesus telah kusampaikan kepada kalian. Kan tidak masuk akal. Pakai logika berpikir kamu, Dindaku. Pakai logika berpikir Masuk kamu. akal dong. Masuk akal dong Kalau Pak. Di Anda sini saya bingung mengatakan kenapa Yesus Bapak itu nggak adalah ngerti. firman, sabar. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, kamu baca Yohanes 17 nomor 8. Segala Yesus telah kusampaikan kepada kalian. Karena kan di situ segala firman yang telah aku terima telah kusampaikan kepada kalian. Segala Yesus yang telah kuterima telah nggak masuk akal. Firman itu adalah perkataan, kalamullah kalau dalam Islam, ungkapan. Oke. Karena Elohim menciptakan sesuatu lewat Dia berfirman, lewat Dia berkolam. Jadilah Snow dalam rahim ibunya. Jadilah Ustadz Felix, jadilah Ustadz Tahta, maka jadilah. Bukan firman yang menjadi Ustadz Tahta, bukan firman yang menjadi Ustadz Felix, akan tetapi Allah atau Elohim menciptakan lewat firman. Bukan firman yang menjadi Snow. Gitu, coba Anda pikirkan. Jangan Anda menuhankan, memposisikan manusia bukan pada posisinya. Itu dibantah sendiri oleh Elohim dalam Bible. Dalam Maliaki nomor 3 nomor 6, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhanlah tetap Tuhan. Manusia tetaplah manusia. Bahkan ya divalidasi lagi dalam Bilangan 23 nomor 9. Bahwasanya Elohim itu bukan manusia, bukan pula anak manusia. Dan dia menyampaikan dia berbeda. Dia dua hakikat. Yohanes 5 nomor 26. Seperti Allah Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Begitu pula Yesus sebagai anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Maka Yesus datang sebagai manusia. 1 Yohanes ya. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya. Akan datang kepada seluruh manusia, seluruh
akan datang kepada kalian yang menyesatkan, dan barang siapa yang tidak mengenal Yesus, ya, barang siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat dan antikristus. Siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan antikristus. Berarti Yesus betul dengan sesuai dengan perkataannya Yohanes 17 nomor 3, aku, ya, ini adalah utusan, karena aku tidak datang kepada kalian dengan sendiri, tapi aku diutus oleh Elohim. Yohanes 8:42 untuk menyampaikan firman. Firman itu apa? Lukas 12:29. Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Seandainya Yesus itu Tuhan, sungguh dia mengatakan kepada bangsa Israel, wahai bangsa Israel, hukum yang terutama aku ini adalah Tuhan. Aku ini satu hakikat dengan Elohim. Tidak. Justru Yesus datang memperkenalkan Tuhan yang satu, yaitu Bapa yang di surga. Begitu. Coba aktifkan akal berpikir kalian. Ya Bapak yang tidak mau menerima penjelasan saya kan bilang tidak usah. Kalau Bapak nggak percaya nggak apa-apa. Ini kepercayaan kami yang kami jelaskan melalui perspektif Kristen, melalui Alkitab yang kami baca. Kalau Bapak tadi mengartikan Alkitab menurut perspektif Bapak, itu melalui pikiran orang yang percaya Al-Quran. Jadi berbeda Pak. Nah, kalau tadi dibilang tidak eksplisit Yohanes mengatakan yang firman yang menjadi manusia itu Yesus. Jelas-jelas Yohanes adalah murid Yesus. Dia sedang berbicara tentang Yesus di sini. Nah, kalau menurut Bapak, yang menurut Yohanes firman menjadi manusia itu bukan Yesus, menurut Bapak itu siapa? Apakah ada jawaban yang Bapak bisa gantikan? Nah, terus tadi dijelaskan bahwa Yesus telah menjelaskan segala firman kepada murid-muridnya. Ya benar, kalau firman Allah menjadi manusia dan dia diam saja, bagaimana caranya manusia mengerti firman itu? Harus Yesus yang sampaikan. Makanya kenapa cuma Yesus yang bisa hidup sempurna melakukan firman itu? Karena dialah firman itu, Pak. Tidak mungkin kita bisa membaca manusia tanpa dia berkata. Iya kan? Nah, kalau Bapak tidak mau mempercayai itu, tidak apa-apa. Saya tidak mau berdebat di sini, Pak. Saya tidak berusaha meyakinkan Bapak percaya apa yang saya percayai. Saya cuma menjawab apa yang menjadi kepercayaan saya, supaya teman-teman yang lain, kalau ada yang Kristen yang melihat ini, mereka bisa, oh ini ternyata jawabannya, supaya mereka belajar. Kalau Bapak nggak percaya, terserah, silakan lanjut percaya ke. Begini Mbak. Ya, kenapa kami tidak percaya? Karena Allah mengajarkan kami, ya, memeluk agama yang fitrah. Dalam Al-Quran dikatakan, sabar, diam dulu supaya Anda paham ya. Kita ganti-gantian. Kenapa kami tidak percaya? Karena Allah membekali akal kepada kami. Makanya dalam Al-Quran selalu dikatakan afala ta'qilun, bagi orang yang berpikir, ya. Kemudian Allah mengatakan afala tatafakkarun, ya. Ulul albab, bagi orang yang berpikir. Makanya Allah menyeru kami kepada agama yang fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang benar, yaitu agama yang hanif. Agama yang hanif. Agama yang hanif itu sesuai dengan fitrah manusia, mampu diterima oleh akal. Mampu diterima oleh akal. Itu di Al-Quran, Pak. Di Alkitab tidak dikatakan seperti itu. Sabar. Ya, jangan kejang-kejang, santai aja. Ya. Coba dijawab Pak tadi pertanyaan saya, Pak. Adalah agama yang mampu diterima oleh akal. Ketika ada ajaran yang tidak bisa diterima oleh akal, maka tolak. Ya, jangan dipercaya. Jangan dipercaya, karena ya, kenapa? Itu masuk di akal kami soalnya Pak, gak masuk di akal Bapak, bukan berarti gak masuk akal. Sabar ya. Kenapa kami tidak percaya Yesus itu Tuhan? Pertama, Bible sendiri yang membongkar dalam 1 Timotius 16 nomor 6. Tuhan itu tidak takluk dengan maut, tidak bisa mati. Yesus mati. Tuhan siapa yang dimaksud? Yesus mati atau tidak? Yang dimaksud di situ adalah Allah kan, bukan Yesus kan? Iya, Tuhan itu tidak takluk dengan maut. Kan Tuhan kami Tritunggal, Pak. Rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Itu Tuhan. Yesus itu mati, berarti gagal jadi Tuhan. Ya? Tapi dia bangkit nggak? Bangkit nggak Pak Yesus? Bangkit nggak? Diam dulu, nanti Anda tanggapi ya. Ya. Anda mengatakan tadi, ya. Jangan dipercaya, karena itu akidah kami. Yang kami percaya adalah ajaran yang masuk akal. Seperti ajaran Yesus masuk akal. Satu contoh ajaran Yesus yang masuk akal adalah Markus 12:29. Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu bahasanya engkau mengenal Elohim satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Kami percaya.
Yohanes 5:30 di situ dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul, kami percaya. Karena apa? Yesus adalah utusan dan punya keterbatasan. Nah, ketika kemudian Anda mengatakan Yesus Tuhan, kami tolak. Karena kenapa? Yesus metong, mati. Nah, sementara Tuhan itu tidak metong. Ya, yang kedua, ketika ada ajaran yang mengajarkan kepada manusia menggantung Tuhannya secara terkutuk di kayu salib, kami tolak. Ya, kami tolak. Karena manusia itu dimuliakan. Apalagi Nabi dan Rasul harus dimuliakan. Nah, ini ada Tuhan dikutuk di kayu salib, tergantung terkutuk di kayu salib. Nah, kami tolak. Kenapa? Tidak masuk akal. Kenapa lagi? Karena apa? Itu berbeda dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan pertobatan. Matius 18:3, bertobatlah kalian. Dan barang siapa yang tidak melakukan pertobatan tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka acara menggantung Tuhan di kayu salib kami tolak karena tidak masuk akal. Kami fungsikan akal kami, Bu. Ya, kami berakal. Makanya kami tolak. Makanya syarat jadi Islam itu adalah berakal. Dalam Islam itu, ya, orang tidak dituntut sholat kalau gila. Ya, kalau gila jangan sholat. Kenapa tidak dituntut? Maka hanyalah orang yang berakal yang disuruh beragama dan menjalankan syariat. Begitu, Bu? Oke, boleh saya jawab, Pak? Mana bapaknya? Gak ada yang, aduh, hilang bapaknya. Pak, boleh saya jawab nggak, Pak? Jangan main tombak-tombak yang ada di bawah. Pak, boleh saya jawab nggak, Pak? Silakan dijawab, tapi yang masuk akal. Iya, iya. Bapak, saya nggak bisa paksakan ini masuk di akal Bapak. Bapak juga nggak bisa memaksakan Al-Quran masuk di akal saya karena kita percaya kitab yang berbeda ya. Nah, sebelum saya jawab, Pak, tadi kan Bapak bilang belum tentu Yesus yang dimaksud oleh Yohanes yang dikatakan firman menjadi manusia. Nah, menurut Bapak itu siapa? Sebelum saya lanjut. Oke, ini pasang telinga baik-baik ya. Pasang telinga baik-baik itu firman yang menjadi daging di situ, ya. Saya sudah jelaskan tadi, Mbak, bahwa seluruh manusia tercipta lewat firman. Bukan hanya berarti tidak nyambung jawabannya, Pak. Tidak nyambung jawabannya. Yang saya tanyakan, siapa firman yang menjadi manusia? Kalau dikatakan semua manusia diciptakan melalui firman, beda maknanya. Benar, Oke, manusia. kalau Anda semua mengatakan diciptakan firman melalui menjadi manusia, tapi kamu bukan baca. firman yang Oke. menjadi manusia. Kalau kamu mengatakan bahwasanya firman menjadi manusia, coba kamu baca Yohanes 17:8. Ganti kata firman dengan kata Yesus. Silahkan kamu baca sendiri. Kamu pakai otak kamu. Bapak tadi udah Silakan bacakan. kamu Bapak tadi baca udah Yohanes bacakan. 17:8. Kamu kan mengatakan firman itu menjadi Yesus. Oke, saya terima. Saya terima artinya dalam diskusi ini. Oke, saya ikuti narasi kamu. Kamu coba baca Ya. Yohanes 17:8, robah kata firman menjadi Yesus. Kamu baca keras-keras, kasih kenceng biar penonton semuanya dengar. Silakan. Saya tanya dulu, Pak. Saya tanya dulu sebelum saya jawab. Iya, jangan kamu Pak, bertanya balik. Kamu bertanggung Enggak, jawab. saya tanya dulu. Kalau Yesus adalah kamu malu firman ya? yang Kamu menjadi malu manusia. membacanya. Enggak Oke. dong. Enggak dong. Begini, Pak, saya tanya dulu. Kan supaya nyambung nih percakapannya. Kalau Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan Oke. dia diam aja, kira-kira bagaimana manusia bisa mendengar firman itu? Pasti dia harus berbicara kan? Dia menyampaikan firman itu. Makanya dia bisa menguasai firman itu karena dia adalah firman itu, makanya dia bisa mengetahui semua firman itu dan melakukannya. Kalau manusia, kalau cuma manusia biasa, Pak, dia tidak bisa melakukan semua firman karena manusia terbatas. Karena dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, makanya dia tahu firman-Nya dan dia bisa melakukan dengan sempurna, Pak. Makanya di Yohanes 17 ayat 8 dia bilang sebab segala firman yang engkau berikan kepada aku Robah telah kata firman menjadi Yesus. Coba kamu robah kata firman menjadi Yesus. Enggak kedengar. Coba robah dulu. Firman Segala adalah Yesus. firman robah kata Firman firman. adalah Yesus, Pak. Karena kamu kan mengatakan tadi firman itu adalah Yesus. Firman Benar, menjadi Yesus. Oke, kamu jawab. Kamu baca kencang-kencang. Robah kata firman menjadi Yesus. Segala Yesus yang telah aku terima. Nggak masuk akal. Nah, kamu tadi mengatakan umat tidak mengenal. Ya, kalau Yesus tidak datang untuk menyampaikan firman. Makanya dikatakan tidak ada sampai kepada Elohim tanpa melalui Yesus. Ya, berarti Bukan dia itu yang adalah saya utusan. katakan. Kalau Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan dia tidak berbicara, kita tidak bisa dengar apa yang dia bilang. Kalau cuma melihat manusia kayak patung dong kalau dia nggak ngomong. Oke, Pak, saya jelaskan tadi ada beberapa Sabar. Yang pernyataan Bapak. mengatakan Yesus itu bisu siapa, Bu? Yang mengatakan Yesus itu bisu siapa, Oke, Bu? lewatlah situ, Pak. Saya rasa itu clear tapi Bapak yang nggak mau terima. Tadi ada penjelasan Bapak
penjelasan Bapak, kenapa kenapa Yesus harus mati? Coba segala kamu macam. baca dulu Yohanes 17:8, ganti kata firman itu menjadi Yesus. Silakan. Kamu baca Sorry, kencang-kencang. Pak, maaf ya, Alkitab kami tidak bisa diubah-ubah. Dan Nah kan kamu kan tadi percaya itu. mengatakan firman itu adalah Yesus. Ya, saya Firman baca itu sesuai yang menjadi ada Yesus. di dalam firman. Saya baca Iya, sesuai makanya yang ada di kamu dalam robah Yohanes 17:8 itu, robah kata firman menjadi Yesus. Cocok tidak? Dan mohon Silakan. maaf, kami tidak diperintahkan untuk mengubah pembacaan Alkitab, Pak. Coba kalau Bapak saya suruh ubah Al-Quran, kan nggak mungkin, itu nggak masuk akal. Di mana pikiran Bapak? Nah, Oke. Pak, sekarang saya mau jawab kenapa firman Allah menjadi manusia ya. Karena kan tadi ada bilang, kenapa dia mati, kenapa dia... Ini, menurut penjelasan Kristen, Bapak boleh percaya, boleh juga tidak. Tapi kan itu yang kami percayai kan. Kan Bapak bertanya, karena tidak bisa dijelaskan oleh orang Muslim, karena orang Muslim nggak ngerti. Yang bisa jelaskan cuma orang Kristen yang mengerti, yang belajar, Pak. Ya, baik. Sebentar dulu, Ustaz Polik. Saya sapa dulu. Kak Netral, selamat siang Kak Netral. Ya, selamat siang semua. Lama sekali nggak muncul ke komal saya Kak Netral. Ada urusan ya. Ya, menurut Kak Netral sebagai orang Kristen, Yesus itu Tuhan apa utusan? Lah, saya belum selesai menjelaskan ke orang Hanya lain Yesus ditanya. itu adalah utusan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan kan? Ini Kak Netral sama-sama Kristennya ini. Silakan Kak Netral. Ya, kalau ada yang mengatakan sama-sama Yesus, Kristen ini. ya karena sudah dijelaskan ya di Yohanes 17 ayat 3 kan, di situ sangat jelas bahwa di situ Yesus bukan Allah, hanya ada satu-satunya Allah ya. Hanya ada satu-satu Allah, dan di situ dikatakan Yesus itu adalah utusan Allah. Jadi ada dua pribadi di situ. Iya benar. Di situ sangat Benar, Bu. jelas. Benar. Iya. Yesus bukan Allah, dia adalah firman Allah. Saya nggak pernah mengatakan Ya. Yesus adalah Allah. Ya, Yesus itu adalah firman. Mengapa Yesus Iya. dikatakan firman? Bukan artinya firman itu, Yesus itu adalah firman, tetapi mengapa Yesus dikatakan firman? Karena dia adalah penyampai firman, ya, kepada umat manusia. Makanya Bu, itu dia Ibu benar diutus Kristen, untuk Bu? menyampaikan firman itu. Bu, Ibu benar Kristen nggak, Bu? Iya, benar. Di gereja di mana? Kristen dia sering masuk ke komal saya dari dulu dia bersama Gereja Ustaz di mana, Tahta. Silakan Bunda Netral. Jadi kalau kita mau menjelaskan tentang keyakinan kita harus berdasarkan Alkitab. Benar. Yesus, ya harus berdasarkan Alkitab. Dan kita ini sebagai pengikut Yesus harus percaya apa kata Yesus. Kalau kita sangkal kata Yesus berarti kita bukan pengikut Yesus. Contohnya Betul. begini, Yesus bilang, sembahlah Allahmu, Allahku Allahmu, toh Bapakku Bapamu. Artinya Allahnya Yesus, Bapaknya Yesus sama dengan kita gitu loh. Jadi kita Betul. tidak perlu tidak perlu kita mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu berkata begitu karena dia sebagai manusia. Tidak, memang Yesus itu manusia dan dia itu datang ke dunia itu untuk menjelaskan firman itu bahwa ya Allah itu ya Allah, sembahlah Allahmu, berarti aku ini bukan Allah yang harus kamu sembah Allahmu Allahku, ya gitu kan, sangat jelas. Benar, Bu. di situ. Yesus bukan Allah. Tapi saya mau tanya dulu nih sebelum lanjut pemahamannya. Ibu percaya bahwa Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan nggak? Yesus sepenuhnya manusia tapi sebagai Tuhan tidak. Oh, berarti kita punya pemahaman yang berbeda, Bu. Gini, Saya nggak tahu Ibu belajar dari mana. Saya nggak tahu Ibu belajar Saya dari belajar mana. dari Alkitab. Yang saya mau tanya, kamu belajar dari mana? Oh, Nah, gitu jelas loh. dari Alkitab dan pemuka-pemuka Ya, agama yang jadi lain. kalau Yesus mengatakan sembahlah Allahmu, benar apa enggak? Nah, apa yang membuktikan Ibu Kristen dengan mempunyai pandangan yang seperti itu bahwa Yesus bukan Tuhan? Ya, yang membuktikan saya Bisa Kristen. jadi kan bahwa- Ibu pura-pura gitu. Oh enggak ada. Misalnya agama Islam mau bilang misalnya saya agama Islam, terus saya mau bilang saya Kristen, itu enggak ada yang mau. Tidak ada. Saya memang benar-benar 100% murni Kristen. Yang membuktikan Makanya- Ibu Kristen apa? Yang membuktikan Bisa saya jadi kan Kristen. sengaja dinaikkan di sini kayak untuk Enggak, membuat Mbak. perbedaan ini apa perbedaan pendapat. Karena ya saya nggak pernah menemui orang Kristen yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan karena itu dalam pengakuan iman kita. Nggak pernah. Gini Mbak, Jadi saya kan nggak Yesus percaya. itu enggak gini. Sebenarnya kalau kita teliti itu kata Tuhan itu tidak ada, kalau di Islam kan tiada Tuhan selain Allah, ya kan begitu. Nah di dalam
kalau tidak salah di Korintus itu bilang hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Bukan Tuhan di situ sebenarnya, satu Tuhan, ya Yesus. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Karena dia adalah Raja di atas segala raja. Mengapa orang Kristen menyembah Yesus, ya? Bukan menyembah sebagai Allah, tapi dia menyembah sebagai Raja. Raja kan juga Oke Bu, disembah. saya tanya dulu Bu. Ibu percaya nggak kalau Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Iya betul, itu sangat betul. Ibu percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, pada hari ketiga bangkit, kemudian Iya terangkat ke betul. surga. Iya betul. Ibu percaya nggak? Percaya dong, masa nggak percaya? Ibu percaya Yesus adalah juru selamat, mati pada hari ketiga bangkit dan naik ke surga? Yesus itu adalah juru selamat yang diutus oleh Allah untuk memberitahu kita bahwa inilah kebenaran, ya kan? Begitu. Dan juga di situ menjelaskan siapa sebenarnya Allah, siapa sebenarnya utusan. Itu kan semua Yesus sudah jelaskan itu sama kita. Oke. Makanya Yesus Bu, saya mau mengatakan, tanya, Ibu Kristen apa, Bu? Allah. Ibu Kristen Ya. apa? Ibu Kristen apa? Dan kalau di gereja, Ini, Mbak, ya. gerejanya denominasi apa? Gini Mbak ya, saya ini pengikut Yesus. Jawab dulu Bu, saya- jawab dulu Bu. Saya mau tahu, jangan sampai Ibu saksi Yehova bilangnya Kristen, karena saksi Yehova nggak diakui di Indonesia. Saya mau tanya bilang? dulu, Ibu Siapa bilang tidak diakui Indonesia? emang enggak? Siapa yang bilang? Emang Itu ada? kamu yang Bukan bilang. yang diakui. Kita nggak bisa, kalau mau bertanya tentang saksi Yehova, saya pernah tanya saksi Yehova, apakah memang saksi Yehova ini tidak diakui oleh negara? Mereka kasih lihat ada apanya, waktu itu zamannya Gus Dur yang kasih itu izin. Nah, Gitu sekarang boleh nggak tertulis saksi Yehova di dalam KTP, Bu? Kenapa? Boleh nggak saksi Yehova tertulis di dalam KTP orang Indonesia bahwa agamanya saksi Yehova kalau bukan Kristen yang ditulis? Kalau saya tanya kamu Kristen apa? Kristen dong, Kristen Protestan. Ya Protestan, boleh nggak ditulis itu Kristen Protestan? Kristen? Kristen. Iya, cuma Kristen, Kristen. tapi kan saksi Yehova bukan Kristen, Bu. Siapa bilang? Justru Ya. kalau kita teliti ya, kalau kita orang Berarti kita Ibu saksi Yehova, bukan Kristen ya? Justru saya begini Mbak, Tunggu, saya belajar jawab dulu, semua Bu. Ibu, agama. tunggu. Ibu saksi Yehova nggak? Kristen, Mbak, gini, aliran Kristen saya ikuti semua. Saya mencari yang mana benar, yang mana tidak. Tentunya hanya ada satu yang benar, tidak semuanya benar. Jadi saya Nah, berarti saya, Bu, kita nggak semua nggak bisa diskusi. Kenapa? saya ikuti. Kita berbeda kepercayaan. Kalau Ibu saksi Yehova, aku nggak bisa nyambung ke Ibu, sama dengan aku nggak bisa nyambung ke Muslim karena kita berbeda kepercayaannya. bagaimana? Alkitabnya kita tidak berbeda. Contohnya di Kristen kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Ibu nggak mengakui karena Ibu saksi Yehova. Makanya nggak bisa Karena nyambung. tidak, Kalau yang karena teman-teman di sini begini, bilang di dalam ini Kristen, kita menghadirkan Kristen. dulu ya. Saya tidak mengakui, mohon maaf. Saya tanya sekarang, kalau Yesus itu Tuhan, waktu di Taman Getsemani, dia sembah siapa? Dia berdoa kepada Allah Bapa. Ya Allah. Artinya kalau begitu Yesus itu bukan Allah. Karena dia menyembah Allah. Memang loh. Yesus bukan Allah. Saya nggak pernah mengatakan Yesus adalah Allah, Bu. Tapi firman itu siapa? Menurut kamu firman itu siapa? Allah itu Bapa, firman itu Yesus. Ya. Firman itu yang diucapkan oleh Allah. Nah, itu yang menjadi. Nah, kita nggak akan bisa nyambung, Bu. Jadi mohon maaf teman-teman yang lain, saya nggak bisa mengatakan pandangan kami bisa sama karena kami berbeda keyakinan gitu. Sama dengan halnya aku berbeda keyakinan dengan saudara Muslim. Dia juga berbeda. Ada yang beda kan? Karena dia berarti Sama, ibunya kan? saksi Yehova ya, Bu. Saya tanya dulu, Bu. Ibu saksi Yehova? Jangan tanya aja. Mau menghadirkan Kristen, kalau mau menghadirkan Kristen harusnya Kristen, Pak. Jangan saksi Yehova. Beda kepercayaan kami. Nanti saya hadirkan Pak Suki, dia Kristen juga. Pak Suki banyak lah Kalau teman-teman misalnya Kristen. gini Mbak, kalau misalnya saya juga jangan mau dipisahin, bilang, jangan dipisahin. kalau saya juga kalau siapa Snow atau siapa ini, kalau kamu bilang Yesus itu adalah Tuhan, saya juga bisa bilang berarti kamu bukan juga Kristen. Kalau kamu bilang Yesus itu Tuhan, artinya saya juga bisa bilang kamu itu bukan Kristen karena Ibu, kamu Kristen itu siapa sih? Kristen itu siapa, Bu? Kristen itu siapa? Ya pengikut Yesus yang percaya kata-kata Yesus. Nah, itu Kristen itu kata ejekan untuk murid-murid Yesus di Ethiopia ketika mereka mengikuti Yesus kan. Terus? Dan murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya di situ Yohanes mengatakan banyak sekali di Perjanjian Baru di Injil. Tanya, kalau kata murid-muridnya Tuhan mengakui bahwa itu- dia Tuhan.
Saya tanya sama kamu, kalau Tuhan itu apa sih? Sang pencipta atau bagaimana? Ya, Sang Pencipta, Maha Kuasa, dan nggak bisa dijelaskan, nggak terbatas ruang waktu dan semuanya. Itu Yesus itu pencipta. Berarti Yesus adalah pencipta. Yesus adalah firman Allah, bagian dari Allah, Bu. Makanya Allah menciptakan dunia ini melalui firman-Nya, yaitu melalui Yesus. Jadi mereka tidak terpisahkan. Makanya kita percaya Kalau begitu, Tritunggal. Yesus itu diciptakan atau tidak? Tidak diciptakan. Nah, itu berarti kamu bukan pengikut, bukan Kristen kalau begitu. Di mana dikatakan Yesus diciptakan dalam Alkitab, Bu? Dia Aduh, dikatakan banyak dia sekali. adalah Di dia adalah Amsal firman ada, Allah. di Wahyu ada, banyak, di Kolose ada, semua ada itu. Tapi sayangnya saya tidak bawa Alkitab. Enggak, Bu. Yesus itu firman Allah. Dia sejak awal penciptaan dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Makanya Yohanes 1 dan ayat 1 itu sebenarnya sudah jelas banget tapi ditolak. Bersama-sama dengan Allah, berarti ada dua pribadi. Nah, yang mana yang bersama-sama diciptakan dengan Allah. lebih dulu siapa? Bu, Allah yang baca sampai yang habis dong, Bu. diciptakan atau Yesus diciptakan? Bu, baca sampai habis. Ia pada mulanya bersama dengan Bagaimana? Allah. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah bagian dari Allah. Allah itu sendiri, Bu. Ya, bersama berarti ada dua pribadi di situ kan? Benar, pribadinya beda, hakikatnya satu. Bukan dua pribadi, Bu, 3 dong. Kan ada firman Allah, ada Allah dan roh Allah. Tidak 2, 3. Gitu, Bu. Itu sudah salah besar kamu kalau kamu bilang begitu. Pakai hakikatnya ketiga, kedua, ketiga, pertama kan tidak ada. Allah itu esa, tidak ada lain Betul. selain Allah. Ya, saya percaya Iya. Allah itu Tapi esa, kalau Bu. Yesus, Contohnya, maaf ya, begini, saya jelaskan dulu. Ada sesuatu yang mesti jelaskan. Saya pernah baca, ini saya diskusi sama teman Muslim, tapi kami damai ya. Di dalam, saya nggak bilang ini sama, cuman mirip konsepnya gitu. Di dalam Al-Quran ada dikatakan, waktu Allah mengatakan dirinya itu, dia mengatakan kita. Nah, di dalam, tapi saya tahu artinya tidak jamak ya, artinya jamak tapi tidak mengartikan bahwa Allah itu lebih dari satu. Sama halnya ketika Allah menciptakan manusia di Kejadian, dia mengatakan kita, tapi bukan berarti dia lebih dari satu Tuhannya gitu. Maksudnya mereka adalah Tritunggal karena mereka tidak terpisahkan, mereka tetap esa walaupun Allah mengatakan kita. nah yang saya tanya sekarang, kamu bisa buktikan enggak di dalam Alkitab ada kata Tritunggal? Secara tertulis Tritunggal tidak ada, Bu, tapi di Matius Ya 28 udah, ayat tidak 19 perlu kita percaya kalau Yesus tidak mengatakan, ada tertulis. oke, Tidak kita gantilah perlu kata kita Tritunggal, Bu. percaya Nggak usah kalau pakai tidak kata ada tertulis Tritunggal. dalam Alkitab. Tritunggal, Berarti Anda Bu. itu Tritunggal menambah. itu cuma kata. Tidak Bu, bisa. Tritunggal tidak itu bisa cuma bilang kata, Bu. cuma. Nah, Nggak bisa bilang apa cuma. maksudnya Tritunggal itu, Bu? Nah, saya tanya, itu Saya kan tanya, Tritunggal ada cuma nggak kata yang diciptakan kata oleh manusia. Tritunggal dalam Alkitab? Ada nggak? Yang saya tahu ada Allah itu esa, tapi tidak ada Allah itu Tritunggal, tidak ada. Nah, Sama sekali. apa yang dimaksud dengan Tritunggal dulu itu? Itu kan kata yang diciptakan Saya manusia tidak cuma mau dipakai. Oke, menjelaskan gantilah. tentang Tritunggal, Gantilah. karena saya- Gantilah, Bu. kalau Bilang nggak aja ada kayak gini. Tidak ada kata saya Tritunggal. menjelaskan. Bilang aja tidak ada kata Tritunggal. Tapi kan di dalam Matius 28 ayat 19 Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama siapa? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bu." Nah, itu yang Apa disebut artinya itu? Tritunggal. Artinya apa? Dia bilang begitu. Apa artinya? Apa Ya, maksudnya artinya Yesus? ada Allah Bapa, ada firman-Nya yaitu Yesus Allah Anak, ada Roh Kudus yaitu Roh Allah. Apa artinya? Terus Kita yang menyimpulkan itu Tritunggal. artinya itu Allah itu ada satu, ya toh? Nah, bahwa ditegaskan Ini di situ. benar. Bagaimana? Benar, Allah ada satu. Dan Yesus itu adalah utusan Allah. Itu Roh Kudus, itu kuasa Allah. Allah punya kuasa. Gitu loh. Jadi itu kalau kuasa itu tidak bisa dikatakan pribadi. Kalau kuasa itu jadi artinya kalau begitu bukan Tritunggal dong. Karena Bu, kuasa Kejadian Allah itu bukan 1 ayat pribadi. 1. Bu, Kejadian 1 ayat 1 Itu pada kata mulanya sifat, Allah sifatnya menciptakan Allah itu dan kuasa. roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Ada roh Allah sejak awal penciptaan. Jadi Ibu nggak bisa paksain, Bu. Kalau Ibu percaya lain, terserah. Ini yang saya percaya. Saya datang di sini untuk menjelaskan karena dipertanyakan. Jadi saya jelaskan menurut Alkitab yang saya baca, menurut yang saya pelajari. Kalau Ibu nggak percaya dan orang-orang Muslim di sini nggak percaya, terserah. Begini, Saya nggak kalau memaksakan orang untuk Yohanes percaya. 17 ayat 3 itu tidak ada bilang Roh Kudus, nggak ada, cuma ada Allah dan utusan Allah yaitu Yesus. Nggak ada. Jadi ada roh Allah nggak? Ada roh Allah nggak, Bu? Ada. Yohanes 17 ayat 3 coba baca baik-baik.
Kalau roh, Kejadian 1 ayat 1 dulu deh Bu. Ada roh Allah nggak? ya roh Allah. Roh Allah Nah. itu artinya kuasa Allah. Tahu Oh, nggak itu Ibu yang mengartikan. Kami kuasa mengartikan Allah. Itu roh kata Allah itu Roh Kudus. Satu bukan pribadi. pribadi. Artinya kalau begitu Terus gimana Ibu menjelaskan ketika Allah mengatakan begini, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Siapa yang dia maksudkan kita di situ, Bu? Kan kita tahu ya sebelum Yesus diutus oleh Allah, Yesus duduk di samping kanan Bapa. Artinya Allah mengatakan seperti itu. Marilah kita bisa lebih dari satu, bisa lebih dua. Nah, pada waktu penciptaan itu Yesus ada duduk di sebelah kanan Bapa. Beserta juga malaikat-malaikat melihat semua Allah menciptakan segala sesuatu yang ada. Ya, makanya Bu, boleh ayatnya dikatakan enggak? situ Sebelum kita. Yesus diutus dia duduk di sebelah kanan Allah. Ada enggak? Atau setelah dia terangkat ke surga dia duduk di sebelah kanan Allah? Di mana ayatnya dia sudah duduk di sebelum samping Yesus kanan Allah? Allah kan menciptakan awal ciptaan. Tidak ada ayatnya, Bu. Karena ayatnya itu dimaksudkan Yesus itu duduk di samping kanan Allah Bapa setelah dia terangkat ke surga setelah enggak. Sebelum kamu baca ayatnya di mana? Di Amsal di situ, aku diciptakan awal ciptaan Allah. Aku ada anak sayangannya. Sebelum gunung-gunung Allah ciptakan, sebelum segala sesuatu Allah ciptakan, aku telah ada bersama dia, duduk di samping kanan Allah. Itu Yesus, itu yang disampaikan oleh Salomo. Begitu. Jadi sebelum Gimana, Yesus Bu, ayatnya, Bu? utus ke dunia, ya, Yesus sudah ada duduk di samping kanan. Nah, itu dia sebagai roh. Nah, roh itu yang dikandung Maria, dijadikan manusia oleh Allah. Karena Allah itu kuasa, maka Roh Kudusnya bekerja, ya kan? Bekerja supaya rohnya Yesus itu menjadi daging. Nah, itu seperti itu. Jadi Ibu tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Tidak. Oke, itu kepercayaan Ibu melalui yang Ibu itu percaya. merujuk kepada Kalau Allah. kepercayaan kami percaya Yesus adalah Tuhan, Bu. Ini kata Tuhan itu merujuk kepada Allah Sang Pencipta. Gitu, tidak merujuk kepada siapa-siapa gitu loh. Tapi Ibu saksi Yehova ya, Bu ya. Saya pastikan Ibu bukan Kristen ya. Ini, Maksudnya bukan saya Kristen ini ya. belum masuk ke di denom-denom belum. Saya Terus? juga sedang belajar gitu loh. Belum. Tapi Ibu umur berapa, Bu? hampir semua ajaran kekristenan saya pernah belajar, saya pernah lihat. Tetapi saya bilang parah kan ya? Kenapa? Atau jangan sampai Ibu progresif. Bukan? Enggak. Saya juga lagi sedang belajar. Oke, Bu. Tapi ya berarti kita enggak ini. Berarti kan Ibu enggak ada. Nah gini, ya. kita jangan egois. Sebaiknya kita merujuk saja ke Alkitab. Kita jangan egois. Saya juga tidak mau bilang saya benar, gitu loh. Saya nggak mau. Ya kami juga Kalau merujuk Alkitab, Bu, enggak mungkin. Kalau Yesus berkata A, kalau saya gini, kalau Yesus berkata A, nggak usah bilang B, ya kan? Jadi bagaimana Ibu menjelaskan Bapa dan Aku adalah satu, Bu? Yesus mengatakan Bapa dan Aku. Bapa dan Yesus adalah satu tujuan, satu pikiran, ya seperti itu. Bukan, Oke, bukan Bu. satu tubuh. Contoh gini, di suatu saat Snow menikah, pendeta bilang begini, engkau bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya apa itu? Kamu bisa jelaskan nggak? Itu tidak bisa, itu kan manusia, Bu. Itu. Bu, itu Artinya, manusia tidak bisa bukan badan bulan, disatukan, bukan antara tidak bisa suami istri, badannya dikomparasi dengan dempet. Allah dong. Engkau Masa Ibu bukan lagi membandingkan dua, penyatuan melainkan pikiran, Bu? satu. Artinya Masa satu Ibu tujuan mengarungi rumah tangga. Nah, itu maksudnya seperti juga Allah dan Yesus. Satu Bu, tujuan. Ibu membandingkan manusia dengan Allah, penyatuan pemikiran. Ya beda lah, manusia yang satu dan manusia yang lain berbeda. Kamu cerna. Oh, begitu maksudnya. Nah, artinya engkau bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya satu Jadi Ibu bukan percaya nggak kalau Yesus adalah firman, Bu? badan, toh? Maksudnya satu Ibu tujuan. Ibu percaya nggak kalau mengarungi Yesus rumah adalah firman? Gitu loh. Ibu percaya nggak Yesus adalah firman Allah? Ya, dia firman Allah, dia penyampai firman Allah. Ya. Bukan penyampai, Bu. Ibu percaya Apa nggak dah? Yesus adalah Nah, firman kita bilang, Allah yang menjadi "Ya, manusia? Aku telah menyampaikan firman-Mu kepada mereka, ya kan? Bu, Dan mereka Yohanes 1 ayat ini, Bu. Yohanes 1, Bu. Kamu Di tahu situ kan Yohanes itu bilang dia adalah firman yang menjadi manusia. Apa Ibu percaya itu? percaya, tapi firman itu perkataan Allah, kata-kata Allah. Nah, itu yang iya. Yesus dengar kata-kata dari Allah itu Allah. yang menjadi manusia, Bu. Nah, itu yang Yesus Bu. dengar Allah dan Bu, Musa bilang, Yohanes 1 kalau ayat Musa 14. Firman telah itu menaruh, telah aku menjadi telah manusia menaruh dan di tinggal di antara mulutmu, kita. di mulutmu Kurang firman. jelas apa itu? Bagaimana? Bu,
Kurang jelas apa itu? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ya, betul. Berarti Yesus firman Allah. Ya, Yesus firman Allah. Nah, dia bagian dari Allah. Yesus itu firman itu Allah dan firman itu menjelma jadi Yesus. Bukan dah seperti itu. Eh? Terus? Itu Yesus itu mendengarkan kata-kata Allah, membawa firman Allah, penyampai firman Allah. Makanya Yesus dikatakan firman Allah. Saya kasih contoh dalam Al-Quran, Mbak Asno, izin netral. Dalam Al-Quran juga ada dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha mas-sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Ya, apakah betul. semua orang yang sabar itu adalah Allah? Tidak seperti itu. Artinya tadi satu Tidak apple tujuan. to apple itu, Pak. Tidak apple to apple perbandingan. Maksudnya tidak sebanding perbandingannya. Sama. Bukan itu yang dimaksud. Sama juga yang Sama. dikatakan. Ada kok di Nah, itu Alkitab bahwa contoh sangat sederhana. tidak sama perbandingannya, beda. Itu perbandingan yang beda. Enggak, contoh itu Jadi, contoh gini, sederhana Bu, gini, Bu. sekali, sangat Begini, Bu. sederhana. Bu, kita nggak bisa menyatukan pemikiran kita ya. Karena kita dasarnya berbeda. Aku nggak tahu dari mana Ibu mendapatkan itu. Tapi kalau ditanyakan ke setiap kalau orang kamu Kristen, Bu. berdasarkan Alkitab, kalau kamu berdasarkan Alkitab, pasti akan menyatu. Nah, terus Bu, Ibu belajarnya di mana, Bu? Ya, belajarnya di Alkitab. Aku bukan Belajar Alkitab. sendiri kah? Saya belajar, tapi saya Maksudnya tidak belajar ber- sendiri? Ya, saya Belajar sendiri menurut pengertian Ibu sendiri? Atau ada yang mengajar? Atau jangan sampai Menurut gurunya apa yang di Alkitab bilang hikmat manusia dan hikmat Allah. Yang lebih tinggi hikmatnya yaitu Allah, bukan manusia. Bu, Jadi saya kalau tanya, aku Bu, yang menuntun apakah kita, Ibu belajar di mana, yang Bu? Maksudnya, lebih besar. Bu, jangankan Ibu, orang Muslim aja bisa baca Alkitab sendiri dan mengambil menjadi perspektif mereka sendiri. Nah, saya tanya Ibu belajar di mana? Sama siapa? Baca Alkitab dan belajar sama siapa, Bu? Nah, tentu Dampingin siapa? guru-guru agama, tentu di guru agama, dan selain itu saya tidak menelang mentah-mentah kalau kalau misalnya pendeta bilang Yesus Betul. itu Allah. Saya buktikan dong. Di gereja mana, Bu, Ibu belajar, Bu? Boleh sebut nama gerejanya, Bu, di sini? Hampir semua tempat ibadah Saya saya pinjam masuk. kursinya, Mas Kores, General, Bang Bu. Kores. Bang Bu, Kores jangan sudah tidur sampai itu. Ibu pura-pura. Jangan sampai nih, Ibu dulunya Kristen, sudah masuk Islam tapi tidak mau mengakui atau bagaimana. Jangan Tapi klaim seperti sampai- itu. Jangan klaim seperti sampai itu, Ibu Mbak adalah Mbak saksi Seno. Yehova. Mbak Seno, jangan mengklaim bahwa dia Islam. Iya. Oh, bukan Islam dia. Ya, Atau Ibu saksi orang Yehova. Islam itu tidak boleh Iya, berbohong. nggak bisa. Nggak Atau boleh. Ibu saksi Yehova. Nggak boleh menyamar sebagai Kristen. Saya tahu itu dia Kristen. Masuknya murtad. Sebentar dulu. Saya sapa Pak Herman. Pak Herman Par. Selamat siang Pak Herman Par. Ya, gimana menurut Pak Herman ini? Teman-teman Pak Herman sesama Kristennya. Menurut Pak Herman siapa yang masuk akal ini? Ya, terima kasih Pak Arif. Ya, silakan Pak Herman. Ya, inilah serunya jadi Kristen Protestan ya. Kita bisa berkesimpulan dari apa yang kita baca. Contohnya ibu ini ya. Ibu ini aku salut ya. Dia yang niru saya atau gimana ya? Dia sendiri alami. Mudah-mudahan alami ya. Jadi kadang-kadang kalau kita kayak seperti ini pendapat kita, langsung kita di framing saksi Jehovah. Karena saya HKBP loh. Nah gitu. Jadi janganlah langsung cepat-cepat mengatakan saksi Jehovah. Ya, saya mengikuti sabda Yesus ya, berarti saya Kristen. Tapi saya tidak mempercayai Yesus yang Maha Kuasa. Itu memang ada di Alkitab. Saya udah tanya orang Yahudi juga, Billy Yahudi ya, yang di Indonesia ini ya. Dia bilang juga sama, mana mungkin Mesias itu yang Maha Kuasa, gitu loh. Iya. Jadi jangan Bapak memframing lah, HKBP, Pak. Pak, Bapak Iya. HKBP. Iya, Tapi Bapak nggak percaya Yesus adalah Tuhan? nggak percaya Yesus adalah Tuhan Maha Kuasa. Ya, Tuhan betul. Mesias, iya. Ya. Ya. Oke, setuju Gitu kalau Yesus loh. adalah Tuhan. Apa yang Tuhan diperdebatkan? Mesias, bukan Tuhan Sang Bapa. Ya. Memang Pak, saya nggak pernah lo bilang Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Allah, Yesus adalah itu Tuhan. bukan sang pencipta, bukan pencipta. Kan kalau Snow kan bilang Yesus itu pencipta. Ya kan? Yesus itu firman Allah, Bu. Tapi kamu semua bilang sang adalah- pencipta kan? Ya, Bu, Yesus Makanya Yesus itu firman Allah. Allah menciptakan seluruh dunia ini melalui Yesus, Bu. Melalui firman itu. Nah, itulah Yesus. Nggak ada narasi seperti itu di Alkitab. Nggak ada se-eksplisit itu. Ada. Nggak ada se-eksplisit itu bahwa Yesuslah Sang Pencipta. Nggak ada. Tidak ada, Nggak saya bilang Terus Yesus adalah pencipta. perlu loh, Mbak Tapi ketahui segala ya. Ntar sesuatunya dulu. diciptakan melalui Dia, Pak. Itu yang saya bilang. Bentar, kalau Anda bilang Yesus itu, ya, kalau Anda bilang Yesus itu firman Elohim yang Maha Kuasa, berarti Yesus itu apa? Kata benda abstrak, bukan pribadi.
Kan udah Oh, ngaco. gini deh. Pak Yang Herman dan benar Netral adalah mengakui bahwa iya, Yesus nanti diciptakan. tanggapi. Bentar, yang saya juga udah lama mengobservasi kata firman Allah ini. Sebenarnya bukan firman Allah, sang firman. Hologos, ya, Dedvar Hasem. Dedvar Hasem bahasa Ibrani lebih jelas, sang firman Yahweh. Nanti kalau di Yohanes 1:1, sang firman Yahweh bersama-sama dengan Yahweh. Jelas sudah dua pribadi di sana. Ya, betul betul. Memang kita mengakui kok berbeda pribadi. Apa Iya, yang tapi Anda diperdebatkan? bilang dia yang maha kuasa, nggak ada narasi-narasi Kapan saya seperti bilang? itu di Alkitab. Pak, Yang sekarang maha saya kuasa mau itu tanya Bapa. deh, sama Pak Herman dan Netral. Yesus Kalian itu percaya diciptakan bahwa nggak? Yesus Mau tanya diciptakan? itu, Yesus diciptakan enggak? Iya, indikasinya Nah, itu ada yang ke saya tanya sana. balik. Memang ada. Bukan kita ngarang-ngarang. Indikasi kuat ke sana ada. Tadi apa tuh kitab Salomo tadi, Amsal tadi, di Kolose, di Wahyu. Bukan ngarang-ngarang kita. Kita tidak sedang mendegradasi Herman dan Yesus. Netral ini mengakui bahwa Yesus diciptakan. Iya, memang ada indikasi itu. Jadi dia nggak boleh disalahkan. Nggak boleh disalahkan. kalau- iya. Tapi yang jelas ibu Kalau ini. saya tidak percaya Yesus diciptakan, Pak. Tidak percaya bahwa Yesus diciptakan karena Iya. pada mulanya sudah ada Kalau Allah. Anda bilang ibu ini bahwa bukan Allah dan Kristen, Tuhan Anda Allah. salah. Dia pengikut Yesus. Dia tunduk sama semua sabda Yesus. Makanya dia berkata, Jesus is my Lord and Savior, of course. Iya gitu, jangan langsung framing kita Jehovah. Tapi ibunya juga tidak mengakui ya. Berarti ibunya tidak tergolong di gereja manapun dan denominasi apapun. Itu yang dia akui, dia belajar sendiri. Ya, kalau misalnya kalau saya mau bandingkan Snow dengan saksi Yehova ya jauh lebih jeli daripada Snow. Oh, saya nggak merasa lebih pintar daripada mereka, Bu. Tapi apa yang saya yakini dari Alkitab dan saya yakini itu. Dan saya nggak Karena merasa lebih kalau pintar kamu tidak daripada percaya siapapun. Yesus diciptakan artinya ya apa ya? Ya. Kalau saya mengatakan bahwa Yesus tidak diciptakan, saya mengatakan saya lebih pintar daripada saksi Yehova. Ya biarlah mereka mempercayai apa yang mereka percaya, apa yang saya percaya ada di Alkitab. Itu yang kami percaya. Dan lagian Bu, bukan cuma saya yang mengakui itu. Orang Kristen mengakui itu. Saya nggak tahu kenapa kalian berdua baru kali ini pertama kali saya di room ini mendapati orang Kristen tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan tidak diciptakan. Baru kali ini saya bingung. Kita merujuk saja di Alkitab. Apakah betul Alkitab mengatakan seperti itu? Kita jangan bilang oh, orang Kristen bagaimana dulu. Apakah berdasarkan Alkitab apa tidak? Ya seperti itu kan. Kita merujuk ke Alkitab. Kita harus buka Alkitab. Benar nggak apa yang kita bilang ini? Apa? Benar nggak Snow apa yang bilang? Benar kan netral? Itu. Kita merujuk, kita buka Alkitab. Jangan bilang oh orang Kristen begini-begini. Enggak, jangan. Oh di Alkitab bilang begini. Oh Alkitab bilang begini. Kan firmanmu adalah pelita, ya kan? Ya kan seperti Ya itu. benar, cuman saya bingung. Maksudnya adalah kebenaran. Bu kita Jadi ini Alkitab mirip ya ada banyak benar. ya. Karena ibu mengatakan ibu Kristen, cuman perbedaan kita hanya di satu hal. Kan ibu mengaku Yesus adalah juru selamat. Dia mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Itu benar, itu berbeda dengan Muslim. Tapi perbedaan kita adalah yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Nah itu yang saya tidak percaya, Bu. Gini, Ya, selidiki aja Alkitab. Saya tidak mau bilang saya benar atau tidak. Buka saja Alkitab. Itu ada semua di Amsal, di Kolose ada, di Wahyu ada, semua itu ada. Itu di situ dicatat semua. Di situ jelas, sangat jelas. Awal ciptaan dari Allah, gitu. Awal dari ciptaan Allah, gitu loh. Iya dan pokoknya saya percaya bahwa pada mulanya ada Allah, ada Roh Allah dan Firman Allah, Bu. Dan itu sudah jelas ada di Kejadian. Itu sudah jelas ada di Kejadian. Jadi maksudnya kalau ibu tidak, maksudnya boleh Bu dikasih aja ayat-ayatnya di saya, karena kan saya belum pelajari mungkin ayat yang ibu kasih. Jadi karena kemarin-kemarin ayat yang dikasih teman saya setelah saya pelajari ternyata bukan seperti itu pengertiannya, itu pengertian menurut dia gitu. Dan ya orang bebas berpendapat tapi tidak bisa mengubah keyakinan orang lain ya. Ya, Dan kita memang bebas berpendapat. Yang penting berdasarkan Alkitab. Jangan berdasarkan ya, apa betul. kata orang. Betul, Apa saya kata- tidak pernah apa saya kata tidak pernah guru bilang Bu, agama. tidak berdasarkan Alkitab. Dari tadi setiap saya berasumsi saya kasih ayat Alkitabnya di mana gitu. Nah, kalau ibu memaknai itu berbeda dengan saya memaknai itu berbeda ya, itu tidak bisa dipaksakan Bu, gitu. Gitu. Jadi ya kalau ibu mengaku Kristen ya doktrin yang paling penting kan ya itu kepercayaan iman kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pada hari ketiga dia bangkit dan naik ke surga ya. Ya, itu yang paling utama kita percaya. Tapi kalau perbedaan doktrin denominasi ya terserahlah. Saya nggak memaksakan itu. Kalau ibu mempercayai itu ya udah. Yang penting ibu percaya Yesus Juru Ya, Selamat. saya cuma Yesus Tuhan. percaya apa kata Alkitab, itu aja sih. Ya itu kalau kita percaya Alkitab
ya itu sudah sepakat sebenarnya, tergantung Kalau ibu Yesus memaknai bilang bagaimana. A, ya A, nggak perlu kita bilang B. Betul. Iya. Betul betul Bu. Mm-mm. Nggak perlu. Aku Itu bersyukur betul. kepadamu ya Bapa ya. Jadi Yesus bersyukur Iya. kepada siapa? Bapaknya. Bapaknya siapa itu? Allah. Allah itu apa? Pencipta, Maha Kuasa. Apakah Yesus Maha Kuasa? Kan enggak. Berarti Yesus itu utusan ya, Bu Netral ya? Utusan. Ah, Saya utusan. juga setuju, Ano. Pak, saya juga setuju bahwa Yesus adalah utusan. Iya, utusan Bapak maksudnya kan? Iya, utusan. Bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Firman yang diutus, firman Iya, yang diutus. iya, bukan Tuhan, Tapi bukan Tuhan kan? Tuhan. Kalau saya mengatakan dia Tuhan karena dia bagian dari Tuhan Tuhan. lagi nih Bu Netral, waduh. Saya percaya dia adalah utusan dan Kalau dia adalah Tuhan firman itu yang merujuk diutus. kepada Tunggu, Bu. Allah, bukan Bu, merujuk kepada Bu, Yesus. Bu, Ibu nggak percaya Yesus adalah Tuhan dan kalau Allah berkata-kata, firman-Nya itu bukan bagian dari Allah gitu. Gini ya, kan itu firman itu kata-kata Allah yang Yesus sampaikan. Eh, Itu bagian dari Firman Allah. tapi bukan itulah bagian Allah. dari Firman tubuh itulah Allah, Yesus, Bu. gitu loh. Itu bagian dari Allah karena itu perkataan Allah, tapi bukan bagian dari tubuh Allah Yesus itu, bukan. Jadi Ibu nggak percaya bahwa firman menjadi manusia? Kamu Firman baca itu jadi Mbak manusia, Sno. iya betul. Mbak Sno. Tetapi Kamu ya, baca bukan Yohanes badannya 3 nomor yang firman, 34 Mbak Sno. tetapi perkataannya itu dia Tunggu, membawa firman. ini deh, aku punya perbandingan yang sebanding dengan teman-teman Muslim. Pak, kalau Allah dengan sifatnya yang agung itu apakah berbeda? Sifatnya ya sama, tetapi badannya beda, gitu loh. Nah itu. Jadi ya puji Tuhan Bu, kalau Ibu percaya Masing-masing Alkitab. pribadi gitu Ya, loh. Nggak masing-masing lengket-lengket. belajar aja Bu. Masing-masing belajar aja Bu. Ibu belajar Alkitab, aku juga belajar Alkitab. Tidak perlu memaksakan, yang penting selama kita tahu Yesus itu. Kalau kita belajar Alkitab, kita harus mau dengan rendah hati menerima apa kata Yesus. Kalau kita tidak mau menerima Betul. kata Yesus, tidak percuma kita mau belajar, percuma. Itu orang mau betul. bilang, Masalahnya sedangkan bukan kata-kata Yesus Ibu, kata-kata Yesus yang ini saya percaya. Yesus aja kamu nggak mau percaya, apalagi kami, ya kan nggak pasti nggak. Itu Ibu yang mengatakan ya, saya tidak pernah mengatakan saya tidak percaya Yesus. Yang memaknai kata Yesus berbeda adalah kita berdua. Ibu memaknai berbeda, saya memaknai berbeda dari apa yang saya pelajari dari guru-guru saya, dari Alkitab saya. Tapi kalau Ibu bilang ya kata-kata saya mengikuti Yesus, nah standarnya Ibu mengikuti kata Yesus, siapa Nah yang membenarkan bahwa itulah Ibu- Mbak ini apa ya, karena situ tertulis kata Tuhan, tapi Mbak maksudnya ada teliti kata Tuhan itu dia sebenarnya kalau di kitab aslinya itu Tuhan Mbak, Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Mengapa Yesus dikatakan Tuhan? Nah itu masuk akal karena dia adalah Raja, ya kan? Kalau mengapa Tapi saya Yesus perlu dikatakan ini Bu, Tuhan, apa? Ya, itu pendapat Ibu. Cuman tadi saya ada melihat bahwa dalam bahasa Ibrani Kurios itu Tuhan. Ya, saya perlu lihat lagi tentang itu. Tapi ya itulah yang Ibu percaya ya. Silakan Kamu belajar jangan Alkitab bahasa isi lagi. Bible, tapi kamu translatekan saja kata Krios, ditranslatekan saja, itu ditranslatekan saja itu terjemahannya itu Tuhan atau majikan, bukan Tuhan. Hanya di Iya, Bible betul, LAI betul. yang menerjemahkan itu Tuhan. Gitu. Ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak percaya itu sih. Tapi nanti saya pelajari Pak tentang bahasa Ibrani itu ya. Karena ada Basmo, juga, saya kasih ada satu lagi data Bu. satu, Basmo. Bu, ada satu Basmo. lagi Bu, data yang ketika Yesus mengatakan ego aimi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, sama persis yang dikatakan oleh Allah Bapa kepada Musa di kitab Keluaran ego aimi, ketika dia tanya, "Siapa namamu?" dan dia tidak menjawab namamu, dia bilang, "Aku adalah aku." Dan itu yang dikatakan Yesus di kitab Yohanes gitu. Sama persis. Betul. Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Ya betul. Iya. Karena Tapi pakai kata ego aimi kan? Ego aimi kan? Saya tanya dulu, tunggu. Kenapa Yesus berani mengatakan seperti itu? Ya betul, apa Yesus sampaikan itu bahwa kan sebelum bumi Allah ciptakan, sebelum malaikat-malaikat Allah ciptakan, sebelum Allah menciptakan manusia dan lain sebagainya, yang pertama yang Allah ciptakan itu Yesus. Jadi Yesus memang sudah ada jangankan Adam, sebelum dunia ini diciptakan, sebelum malaikat-malaikat diciptakan Yesus sudah ada, duduk di samping kanan Allah. Nah itu. Oh iya, itu pengertian Ibu, tapi saya nggak percaya Bu kalau Yesus itu Bukan diciptakan. pengertian Dia saya. sudah ada. Bu, kenapa dia sudah ada di sisi Allah sejak awal? Karena memang dia firman Allah. Jadi dia nggak bisa dipisahkan dari Allah. Kalau tidak bisa dipisahkan, waktu Yesus dibaptis, maka terbukalah langit. Ada Allah di atas, ada Yesus di bawah. Terpisah nggak? Itu kan physically Bu. Kan hakikatnya memang fisiknya terpisah dong. Berarti dia Yesus bukan Tuhan atau Allah gitu loh. Yang saya bilang Yesus itu sudah ada sejak awal.
Ya, Dia itu memang firman karena Allah, dia Bu. ciptaan Allah. Tidak diciptakan, tidak diciptakan, Bu. Dia itu adalah firman Allah dan tidak diciptakan. Sering dia mau keluar kota tapi dia tuh nggak kuat dia nggak mau. Tapi ya terserah kalau itu pengertian Ibu, terserah. Dan teman-teman Muslim kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi kan ditanyakan, saya di sini datang cuma untuk Bunda Aulia, Bunda Aulia di mute, Bunda Aulia. menjawab aja gitu, mempertanggungjawabkan Tapi apa yang Dani. mereka pertanyakan. Kalau nggak dipercaya sudah nggak apa-apa. Nah, kalau tapi gitu saya jemputnya Pak izin Herman. pamit Sebentar, ya. Pak Herman. Kan saya sudah Sebentar. menjelaskan. Saya sudah Sebentar dulu. menjelaskan dan tidak diterima. Loh, Jadi saya enggak, pamit bukan ya, enggak Pak. diterima. Saya ada pekerjaan. Sebentar dulu. Pak, saya ada pekerjaan. Bapak bukan cuma meladeni Bapak kerjaan saya. Saya masuk bukan untuk berdebat. Saya menjelaskan apa yang saya percayai. Karena kan Bapak mempertanyakan. Setelah saya jelaskan melalui ayat Alkitab, kalau ada orang yang tidak percaya atau punya perspektif berbeda, silahkan percayai itu, nggak apa-apa. Anda masalahnya saling menyesatkan. Anda bilang bahwa Mbak Netral ini menyesatkan karena saksi Yehova. Anggaplah saksi Yehova kalau memang benar. Ya. Ini ada Pak Suki. Pak Suki, selamat siang Pak Suki. Selamat siang. Ya, silakan Pak Suki. Pak Suki ini setiap hari juga naik ke kopal saya. Silakan Anda jelaskan silahkan, tentang Pak. Yesus itu utusan apa Tuhan, Pak Suki? Pak Arief, silahkan mendengar penjelasan Kristen dari mereka kalau Bapak lebih percaya itu, Pak. Lo enggak, masalahnya kita bandingkan, Mbak Snow. Tolong hargai Pak, di Muslim teman-teman. sendiri, Pak. Ya, Pak, di Muslim sebentar dulu. sendiri banyak yang berbeda, Pak. Tolong hargai teman-teman yang seiman dengan Anda, gitu kan? Saya silakan Pak Suki. Ya, Pak, sebentar. saya menghargai dengan cara saya izin pamit, Pak. Mohon maaf. Saya sebentar. Gantian dulu. Silakan Ya, Pak saya Suki. izin pamit, Pak. Saya ada kegiatan. Pak Mohon Suki. maaf. Pak Suki. Pak, silahkan percaya kalau Bapak Yesus itu mempercayai. utusan apa Tuhan, Pak Suki? Yesus itu anak tunggal Bapa. Dia manusia terakhir. Berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 45, Paulus mengatakan Yesus adalah Adam yang akhir. Artinya dia sama manusia, tetapi Yesus yang mencapai gambar rupa Allah yang pertama kali. Maka dikatakan sebagai yang suluk. Bukan Tuhan ya, Pak Dia Suki ya? gambar rupa Allah. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dia manusia yang segambar serupa dengan Allah yang pertama kali, sehingga dia dikatakan sebagai anak tunggal, satu-satunya manusia yang berkenan di hadapan Bapa, sesuai dengan rencana Bapa menciptakan manusia. Nah, itulah Yesus. Makanya diutus supaya kita menjadi serupa dengan Yesus, supaya tujuan rencana Bapa itu mencipta manusia tercapai, dan Yesus yang memulai ini. Nah, gitu Bang Ali. Udah turun ya? Di sini ada Mbak Netral tuh. Halo. Ya, lanjut dulu, Ustaz Felix. Ustaz Felix. Ya. Ya, lanjut dulu. Saya masih perjalanan pulang ini. Oh iya ya. Bang Dito, monitor Bang Dito. Bang Dito lagi kerja juga ini Bang Dito. Ustadz Tata, monitor Ustadz. Banyak yang kepanasan dibawa Mbak Netral gara-gara keterangan Mbak Netral tadi menolak Yesus Tuhan. Ya, bagaimana mungkin manusia yang diciptakan itu jadi Tuhan? Ya, itulah. Korban terjemahan itu. Iya, betul. Tadi kan kata Kyrios di situ, ternyata setiap ada kata Tuhan dalam Bible itu kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia kan terjemahannya Tuhan, bukan Tuhan. Iya, betul. Satu contoh dalam Yohanes 13:13 itu, di situ kan dikatakan Kyrios, Didaskalos